Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله وأخواتي في الدين عزني الله وإياكم. Para pendengar Radio Raja sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya dakwah memiliki keutamaan yang sangat agung. Yang dijelaskan keutamaan dakwah ini dalam dalil-dalil yang begitu banyak, yang kita semuanya mungkin telah mengetahui akan keutamaan-keutamaan tersebut. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Yang artinya barang siapakah yang perkataannya lebih baik dari orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah umat yang terbaik, ya. Allah menyebutkan ciri-ciri umat terbaik adalah apa? Ta'muruna bil ma'ruf, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Yang ini merupakan sifat seorang dai, yaitu sifat dakwah. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am." Bahwasanya jikalau Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada seorang dengan sebab engkau, maka itu lebih baik bagimu dari mendapatkan unta yang merah. Yang unta yang merah itu di sisi orang-orang Arab terdahulu merupakan harta yang paling mulia. Artinya apa? Artinya tatkala engkau berdakwah, kemudian ada seorang mendapatkan petunjuk dengan sebab dakwahmu, maka itu lebih baik daripada engkau mendapatkan Mercedes-Benz misalnya atau mendapatkan mobil yang mewah. Lebih baik engkau itu lebih baik daripada engkau mendapatkan kemewahan dunia seperti itu. Ikhwani, akan tetapi para pendengar sekalian, saya ingin mengajak pendengar sekalian merenungkan satu hadis tentang keutamaan dakwah, hadis yang sangat agung, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Yang artinya barang siapa yang menyuruh kepada kebaikan, kebaikan apa saja, pokoknya disebut dengan kebaikan, maka falahu mislu ajri fa'ilihi. Jika kemudian diamalkan oleh seorang, maka orang yang mendakwakan ini akan mendapatkan pahala orang yang mengamalkan. Artinya apa? Kalau kita berdakwah, mendakwakan satu kebaikan, alhamdulillah ada 10 orang yang mengamalkannya, maka seluruh amalan mereka akibat dakwah kita itu pahalanya juga akan mengalir kepada kita. Ini subhanallah janji yang sangat besar bagi orang-orang yang berdakwah. Bagaimana lagi jika ternyata dakwah kita didengar oleh banyak orang, ribuan orang yang mendengarkannya, ya. Kemudian mereka mengamalkan apa yang telah kita sampaikan, maka betapa banyak pahala yang akan mengalir kepada kita. Oleh karena itu, ikhwani fillah wa akhwati fiddin, para pendengar sekalian, bapak-bapak dan ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita pahami betapa besar kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa tinggi derajat beliau sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah awalud du'at, beliau adalah dai yang pertama. Dai yang pertama yang menyerukan Islam, ya. Sehingga semua amalan yang dilakukan oleh kaum muslimin sejak zaman beliau sampai hari kiamat, semuanya pahala juga akan mengalir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini menunjukkan bagaimana ketinggian kedudukan beliau. Oleh karena itu ikhwani, tatkala kita mengetahui kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat tinggi ini, yang kalaulah kita mau merenungkan bagaimana ketinggian juga sahabat beliau seperti Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, yang Umar radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Lau wuzina imanu Abi Bakrin ma imani Umar
Lau zina imanu Abi Bakar ma imanil ummah la rajiha imanu Abi Bakar. Kalau seandainya imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya umat kaum muslimin seluruhnya, maka masih lebih berat imannya Abu Bakar. Orang yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sahabat pertama yang dijamin masuk surga. Namun ketahuilah ikhwah fillah, azani Allah wa iyyakum, Abu Bakar hanyalah satu dari jutaan kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Abu Bakar tidak bisa dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abu Bakar yang tingginya seperti tidak bisa dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan orang-orang selain beliau radhiyallahu taala anhu. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, para pendengar sekalian, oleh karena itu kita pahami beberapa kesalahpahaman yang beredar ya di sebagian masyarakat kita. Seperti keyakinan bahwasanya wali itu lebih baik daripada nabi. Sebagaimana perkataan orang-orang yang sesat, mereka mengatakan maqamun nubuwati fi barzakhin fuwaiqir rasul wa dunal wali. Bahwasanya kedudukan kenabian itu kedudukannya sedikit di atas kerasulan namun di bawah kewalian. Artinya mereka mengatakan secara kedudukan maka yang paling rendah adalah rasul. Kemudian yang di tengah di barzakh di antara yaitu kedudukan kenabian, dan yang paling tinggi adalah wali. Ini adalah kebatilan. Bagaimana seorang wali bisa lebih baik daripada nabi ya? Jadi subhanallah ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum dipraktikkan oleh mereka. Bahkan baru-baru saja telah meninggal seorang wali tersohor yang terdapat di Kalimantan. Yang sebelum meninggalnya dia mengatakan, saya pergi umrah, kemudian ke tanah suci, kemudian saya mengunjungi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluar dari kuburannya, kemudian mencium lututku. Ya. Dia mengabdinya lebih tinggi daripada Nabi. Ya. Dan pemikiran ini sudah ada sejak zaman dulu di kalangan orang-orang sufi. Dari tatkala kita menjelaskan bagaimana tingginya kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu bahwasanya pendapat seperti ini adalah pendapat yang batil. Bagaimana wali bisa lebih tinggi daripada nabi? Padahal wali itu merupakan salah satu kebaikan daripada kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kebaikan yang dilakukan oleh wali, pahalanya akan mengalir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya ulangi, wali adalah salah satu kebaikan dari jutaan kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kebaikan wali, kalau dilakukan oleh sang wali, maka pahalanya semuanya akan mengalir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidaklah wali mendapat hidayah kecuali melalui jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kesalahan yang pertama. Kesalahan yang lain yang beredar di sebagian masyarakat kita, kesalahan kedua, yang mereka mengatakan bahwasanya kita mengirim pahala kepada Nabi, mengirim Al-Fatihah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan ini juga pemahaman yang keliru, ya. Bahwasanya mengirim pahala itu diperbolehkan, mengirim pahala mengaji, mengirim pahala Al-Fatihah ya. Bahkan mazhab Syafi'iyah menyatakan bahwasanya ini tidak diperbolehkan. Ya. Kalau kita bantah melalui apa yang telah kita bicarakan ini tentang kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita katakan buat apa kita mengirim Al-Fatihah, pahala Al-Fatihah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan seluruh amalan kita pahalanya akan mengalir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu kita kirimkan Al-Fatihah, pahalanya tuh sudah mengalir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tidak seorang sahabat pun yang mereka mengirim pahala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca Al-Fatihah dikirimkan pahalanya. Al-Fatihah itu tidak pernah diterapkan oleh generasi terbaik umat ini, yaitu generasi para sahabat ridwanullahi alaihim. Ikhwani, kemudian kesalahan ketiga yang tersebar di masyarakat yang kita bisa bantah dengan menunjukkan keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tatkala sebagian masyarakat kita memahami bolehnya kita mengambil barokah dari seorang kiai dengan mengkiaskan kepada, menganalogikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh diambil berkahnya, air liurnya berbarokah, keringatnya berbarokah, jasadnya berbarokah, maka jika demikian kiai atau wali pun berbarokah. Boleh kita ambil barokah dengan meminum bekas minumnya, atau dengan mengusapkan tangan kita ke keringat dia, ya. Atau kita mengambil air liur sang kiai dengan mengkiaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan ini pemahaman yang batil, ya.
Yang pertama, hal ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat sesama mereka. Para sahabat hanyalah mengambil barokah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun di antara mereka, Abu Bakar misalnya radhiyallahu taala anhu, tidak ada seorang pun yang datang kepada Abu Bakar kemudian mencari-cari barokah dari sisa air minum beliau atau dengan mengambil keringat beliau. Tidak ada. Demikian juga Umar, demikian juga Utsman, demikian juga Ali, dan demikian sahabat yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwasanya mengambil barokah dari jasad Nabi, dari jasad atau dari air liur, itu semuanya merupakan kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin kita bisa menyamakan seorang kiai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah tingkat kesolehan antara seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kiai sangat jauh berbeda? Telah kita jelaskan, Abu Bakar saja yang luar biasa imannya, yang digelar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam As-Siddiq, yang selalu membenarkan, tingkat keimanannya luar biasa. Yang kata Umar, kalau seandainya iman Abu Bakar ditimbang dengan imannya umat, seluruhnya masih lebih berat iman Abu Bakar. Itu saja yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa kita ambil barokahnya. Tidak pernah diterapkan oleh sahabat yang lain. Padahal mereka tahu Abu Bakar bagaimana ketinggiannya di sisi Allah. Mereka tahu bagaimana Abu Bakar telah dijamin masuk surga. Namun tidak seorang pun dari sahabat yang lain mengambil berkah dari air liur beliau atau dari keringat beliau atau yang lainnya. Jikalau Abu Bakar saja demikian, bagaimana dengan Pak Kiai zaman sekarang? Yang imannya tentunya jauh dari Abu Bakar dibandingkan dengan Abu Bakar. Terus kita tidak tahu Pak Kiai itu apakah Pak Kiai itu benar-benar imannya murni, bertauhid, tidak terselamatkan dari kesyirikan? Dia tidak tahu. Bukankah banyak dukun-dukun, ya, yang bisa nyantet, bahkan mengajarkan santet, mengajarkan jimat-jimat, mengaku-ngaku dirinya Pak Kiai? Kita tidak tahu bagaimana kedudukan kiai, imannya benar nggak, bersih nggak dari kesyirikan. Ini pertama. Kedua, kita tidak tahu apakah Pak Kiai tadi itu dijamin masuk surga sebagaimana Abu Bakar. Bagaimana meninggalnya nanti? Belum tentu dijamin masuk surga. Oleh karena itu, membandingkan Pak Kiai dengan Abu Bakar saja sudah tidak bisa kita bandingkan. Apalagi kita menyamakan antara Pak Kiai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin memperluas sedikit dan saya harap para pendengar sabar, ya. Saya ajak para pendengar sedikit untuk berpikir tentang dalil mereka. Kalau kita tanyakan kepada mereka yang mengatakan boleh mencari barokah dari Pak Kiai, dia tanyakan apa dalil antum boleh mengambil barokah dari Pak Kiai. Mereka akan mengatakan bahwasanya dalil kami kias. Bahwasanya kita mengkiaskan Pak Kiai dengan Nabi. Tatkala Nabi orang soleh dan Pak Kiai juga sama-sama orang soleh, kalau Nabi bisa diambil barokahnya, maka Pak Kiai juga demikian. Ini dalil mereka. Kita bantah, kita katakan bahwasanya kias itu ada 4 rukunnya. Yang pertama al-maqis, yaitu sesuatu yang dikiaskan. Dalam hal ini adalah Pak Kiai. Al-maqis alaihi, yang kedua, rukun yang kedua, al-maqis alaihi, yaitu dalam ini yang dikiaskan kepadanya. Dalam pembicaraan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, al-illah al-jami'ah, yaitu sebab yang sama yang terdapat di antara keduanya, antara cabang dan asal, antara yang dikiaskan dengan yang dikiaskan kepadanya. Apa sih kesamaan yang terdapat antara Pak Kiai dengan Nabi SAW? Katanya kesolehan. Yang keempat, rukun yang keempat, al-hukum, hukum yang timbul. Tatkala sebabnya sama-sama kesolehan antara Pak Kiai dengan Nabi, dan Nabi SAW boleh diambil barokah. Kalau begitu Pak Kiai juga boleh kita ambil barokahnya. Ini dalil mereka. Kita mendialogi mereka, kita diskusi dengan mereka pada poin yang ketiga, yaitu tentang illah jami'ah. Apakah benar sebab yang terdapat pada Nabi itu sama dengan sebab yang terdapat pada Pak Kiai, sehingga kita bisa menyamakan Pak Kiai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga bisa diambil barokahnya? Kita teliti dulu. Kita bilang, apa sih sebab yang sama antara Pak Kiai dengan Nabi? Kata mereka, sama-sama orang yang soleh. Kita bilang ini jelas batil. Kias ma'al farid, perbedaan yang sangat jauh. Bukankah Anda dan kita, bapak-bapak dan ibu dan seluruhnya kaum muslimin sepakat, kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kesolehan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa dibandingkan dengan kesolehan Abu Bakar, apalagi Pak Kiai. Tidak bisa dibandingkan, tingkat kesolehannya berbeda, ya. Antara langit dengan sumur. Tingkat kesolehan sangat berbeda, ketinggian insya Allah sangat jauh berbeda. Mereka mengatakan, bukan maksud kami tingkat kesolehan. Kata mereka, kita akui tingkat kesolehan itu berbeda. Akan tetapi mereka mengatakan, karena pada Nabi dan Pak Kiai sama-sama ada asal kesolehan, asal ketakwaan. Ibarat pohon,
ada pohon kelapa, ada pohon kangkung. Ya. Dua-dua sama-sama pohon, meskipun ketinggiannya berbeda. Akan tetapi dua-dua memiliki akar. Pohon kelapa punya akar, pohon kangkung juga punya akar. Kata mereka demikian juga antara Nabi dengan Pak Kiai. Tingkat kesolehannya tinggi berbeda. Nabi luar biasa tingkat kesolehannya, Pak Kiai kurang, akan tapi sama-sama punya akar kesolehan. Itulah yang menyebabkan kami menyamakan antara Kiai dengan Nabi, kata mereka. Kita bantah kalau memang demikian, bahwasanya yang menyebabkan kalian menyamakan antara Nabi dengan Pak Kiai karena sama-sama memiliki akar kesolehan, maka kita katakan kalau demikian maka seluruh kaum muslimin punya akar kesolehan. Saya sebagai pembicara juga punya akar kesolehan. Asal kesolehan itu ada, orang muslim mesti ada asal kesolehan. Demikian juga para pendengar sekalian memiliki asal kesolehan. Kalau demikian boleh diambil barokahnya, kalau gitu silakan mengambil barokah saya. Kita silakan kita kumpul rame-rame, kita buang ludah, masukkan dalam botol aqua, kita jadikan aqua berbarokah atau air liur berbarokah. Produksi Radio Roja ya. Ini jelas batil ya. Oleh karena itu tidak bisa dikiaskan antara Pak Kiai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya ikhwani para pendengar sekalian, kita tahu bagaimana kedudukan seorang yang berdakwah. Ya, semakin banyak orang yang mengikuti amalannya, maka semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita juga paham akan bagaimana ketinggian kedudukan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah generasi kedua, artinya generasi pertama yang menyebarkan dakwah ini. Kita tidak bakalan bisa mengenal Islam kecuali setelah melalui tahapan para sahabat. Karena para sahabat adalah murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam, murid-murid langsung yang dididik langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan diawasi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mereka jika melakukan kesalahan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mesti mengikuti jalan sahabat? Karena mereka memiliki banyak keutamaan dibandingkan dengan kita. Pertama, para sahabat orang yang paling paham tentang bahasa. Kalau kita tentu tidak mau dengar hadis Nabi kan tidak paham, buka kamus juga masih belum paham. Sudah ketemu makna kalimat-kalimatnya pun masih belum bisa paham maknanya. Para sahabat luar biasa, paling paham bahasa Arab. Kemudian mereka tatkala mendengar hadis langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak perlu perantara. Adapun kita harus memeriksa sanad hadis. Terkadang sudah kita periksa ternyata hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Kemudian kita perlu ilmu untuk bisa meneliti masalah sahabat tidak perlu. Kemudian ketiga, para sahabat generasi yang pertama mempraktekkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Generasi yang pertama mempraktekkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini merupakan kemuliaan yang luar biasa. Yang keempat, para sahabat kalau keliru ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Allah Subhanahu wa taala mengawasi para sahabat. Kalau ada yang salah di antara mereka turun ayat. Kalau ada salah di antara mereka turun ayat. Sering terjadi demikian. Asbabun nuzul, sebab turunnya ayat berkaitan dengan sahabat ini, berkaitan dengan sahabat ini, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Jabir bin Abdullah mengatakan bolehnya azal, ya, mengeluarkan mani, seorang suami mengeluarkan mani dari kemaluan istrinya, ya. Dengan dalil apa? Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kita dulu di zaman sahabat berazal dan Al-Qur'an turun. Allah tidak menegur. Menunjukkan bolehnya berazal. Kita berazal dan Al-Quran turun, Allah tidak negur. Berarti bolehnya berazal. Ini menunjukkan bahwasanya Allah mengawasi bagaimana para sahabat mempraktekkan ayat-ayat Allah dan mempraktekkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemuliaan yang sangat besar yang mereka miliki berkaitan dengan bahasan kita, mereka adalah generasi dai kedua. Artinya dai pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dai kedua adalah para sahabat. Sehingga seluruh amalan atau seluruh amalan yang dilakukan oleh kaum muslimin setelah generasi sahabat sampai hari kiamat mesti ngalir kepada siapa? Para sahabat. Ini menunjukkan bagaimana keutamaan para sahabat. Oleh karena itu ikhwani wa ukhwati fillah azani Allah wa iyyakum, merupakan suatu tindak kriminal yang sangat besar yang dilakukan oleh sebagian orang yang mengaku-ngaku mereka cinta kepada Ali radhiyallahu anhu, yaitu orang-orang Syiah yang mengatakan bahwasanya para sahabat seluruhnya kafir kecuali 6 orang. Ada yang mengatakan kecuali 8 orang. Khilaf di antara mereka. Mereka bilang para sahabat seluruhnya kafir kecuali cuma 6 orang. Ada yang mengatakan 10 orang. Yang paling banter mengatakan cuma 18 orang. Dan saya tantang orang Syiah bisa mendatangkan 19 orang sahabat yang tidak mereka kafirkan. Paling banter yang mereka tidak kafirkannya para sahabat seluruhnya kafir kecuali 6 orang. Ada yang mengatakan kecuali 8 orang. Khilaf di antara mereka.
Mereka bilang para sahabat seluruhnya kafir kecuali cuma 6 orang. Ada yang mengatakan 10 orang. Yang paling banter mengatakan cuma 18 orang. Dan saya tantang orang Syiah bisa mendatangkan 19 orang sahabat yang tidak mereka kafirkan. Paling banter yang mereka tidak kafirkan 18. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan cuma 6 orang yang tidak kafir. Subhanallah. Bagaimana ya para sahabat yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum wa radu'an, yang Allah ridho kepada mereka. Kemudian Allah mengatakan kuntum khairu ummah, kalian adalah umat terbaik. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan khairun nasi qarni, sungguhnya generasi terbaik adalah generasiku para sahabat. Kemudian mereka dididik langsung oleh Rasulullah SAW. Kemudian mereka diawasi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mendakwahkan agama ini, Al-Quran tidak akan sampai kepada kita kecuali melalui mereka. Terus kita katakan mereka, sebagian besar mereka kafir kecuali cuma 6 orang. Ini merupakan tindak kriminal yang sangat besar kepada para sahabat. Ya. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabatku. Kenapa Rasulullah mengatakan ini? Karena para sahabat manusia. Para sahabat bukan para nabi. Para sahabat tidak maksum sebagaimana Nabi SAW. Mereka mesti melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata'. Setiap bani Adam mesti melakukan kesalahan. Para sahabat juga demikian, melakukan kesalahan. Oleh karena itu jangan kita jadikan kesalahan yang mereka lakukan sebagai sarana untuk mencela mereka. Karena ingatlah kebaikan mereka begitu besar. Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabatku. Ya, karena memang para sahabat mesti melakukan kesalahan. Tapi jangan kalian jadikan kesalahan mereka sebagai bahan untuk mencela mereka. Lau anna ahadakum, kata Rasulullah SAW kemudian, lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya salah seorang dari kalian ya ikhwan, ya, dari kita ini misalnya, menyumbangkan emas, kita punya emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu gede banget ya. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa melihat tanah suci, bisa mengunjungi kota Madinah ya, bisa mengunjungi rumah saya juga tidak mengapa. Bapak akan lihat bahwa di Madinah ada gunung gede namanya Gunung Uhud, gede banget. Kalau ditimbang dengan timbangannya, saya rasa tidak ada timbangan yang bisa menimbangnya. Berton-ton, entah berapa ribu ton, gede banget. Seandainya kita punya emas segede itu, emas segede Gunung Uhud, ribuan ton atau jutaan ton, intinya ribuan ton, gede banget, emas milik kita. Terus kita bersedekah karena Allah. Tidak kita ceritakan kepada siapa saja, ikhlas. Kita sedekahkan. Tidak ngomong kiri, tidak ngomong kanan. Istri kita pun tidak kita laporkan. Diam-diam saja. Tangan kanan mengeluarkan, tangan kiri tidak tahu. Kalau kita ikhlas ya, itu masih tidak bisa melampaui amalan para sahabat yang kecil. Kalau mereka menginfakkan segenggam gandum misalnya. Kata Rasulullah, apa yang kalian infakkan sebesar gunung Uhud tidak bisa menyamai infak kecil yang diberikan oleh sahabat. Kenapa? Karena kedudukan mereka yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jasa mereka tatkala memperjuangkan Islam? Ya, rela berkorban demi Islam. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena saya katakan termasuk kriminal yang sangat besar, yaitu mengkafirkan sebagian besar para sahabat kecuali segelintir di antara mereka. Ya. Ini menunjukkan dakwah Nabi tidak berhasil dan Allah tidak bisa mengawasi para sahabat dengan baik. Ikhwani, para pendengar sekalian, inilah di antara faedah kita mengetahui bagaimana dakwah itu bisa mengangkat derajat seseorang. Nabi SAW derajatnya menjadi sangat tinggi karena dakwah. Demikian juga ikhwani, kalau kita ingin bisa dirangkat derajatnya, marilah kita berdakwah. Bukankah kalau ada salah seorang mendapatkan petunjuk gara-gara kita, luar biasa pahala yang kita peroleh. Bayangkan kalau ada seorang melakukan kesyirikan, kemudian kita dakwahi dia, kita kenalkan dia dengan tauhid, kemudian dia mengamalkan tauhid tersebut, besar-besar pahala yang akan mengalir kepada kita ikhwani, para pendengar sekalian ya. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, Wallahi lau annal samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin malat bihinna la ilaha illallah. Kalau seandainya langit yang 7 ya, beserta penghuninya selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian bumi yang 7 ditaruh di daun timbangan, kemudian daun timbangan yang satu diletakkan la ilaha illallah, masih lebih berat la ilaha illallah. Masih berat amalan tauhid daripada langit dan bumi. Cobalah kita bayangkan, ada seorang berbuat kesyirikan, memiliki keyakinan terhadap jimat-jimat, meyakini keyakinan terhadap sihir-sihir, ya, melakukan sihir. Kemudian kita beri petunjuk, kita dakwahi, kita kasih kaset, atau kita suruh dengarkan radio Roja misalnya. Dia dapat hidayah, maka subhanallah, betapa besar pahala yang kita akan peroleh. Lebih berat daripada langit yang 7, lebih berat daripada bumi yang 7. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Kalaulah kita renungkan hadis yang sangat agung ini, barang siapa yang beri petunjuk kepada kebaikan,
maka dia akan peroleh amalan pahala orang yang mengamalkannya. Inilah hadis yang sangat agung, yang sangat luar biasa ya. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, saya tidak ingin panjang lebar tentang keutamaan dakwah. Para pendengar sekalian mungkin sudah lebih banyak lagi baca di buku-buku tentang keutamaan dakwah. Kemudian ikhwani wa akhwati fid din azanillahu wa iyyakum, Bapak dan Ibu sekalian, namun perhatikan bahwasanya ya, mungkin kita semangat berdakwah, akan tapi di sana ada etika-etika yang harus kita perhatikan dalam berdakwah. Ini mungkin semua para pendengar telah mengetahuinya, namun saya sekedar min babi tadzkir, mengingatkan diri saya pribadi dan mengingatkan para pendengar sekalian, ya. Bahwasanya tatkala kita berdakwah, kita ikhlas hendaknya ya. Karena ikhlas adalah landasan semua amal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira." Wahai nabi ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami mengutus engkau ya sebagai pemberi kabar gembira ya, kemudian sebagai pemberi peringatan, wa da'iyan ila Allah, dan dai kepada Allah, dai yang ikhlas yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ini. Nabi disifati oleh Allah sebagai dai ila Allah, yang menyeru kepada Allah. Kemudian dalam ayat yang lain surat Yusuf, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku, aku menyeru kepada Allah. Sehingga dakwah yang benar adalah dakwah yang ikhlas, yang diniatkan untuk menyeru kepada Allah. Kita bukanlah berdakwah untuk orang tertarik kepada cara pembicaraan kita, agar orang berkeliling di sekitar kita. Ini dakwah yang tidak ikhlas. Sehingga timbul ya, tatkala kita berdakwah, kemudian ada orang lain berdakwah dengan dakwah yang sama, dakwah tauhid. Kemudian orang-orang tersebut, murid kita, lari kepada dia karena lebih bagus pembicaraannya, kita pun marah. Ini menunjukkan kita tidak ikhlas. Karena berarti kita selama ini berdakwah untuk diri kita, agar orang-orang keliling di sekitar kita. Timbul hasad. Ya, tatkala kita ada orang lebih pandai berdakwahnya daripada kita, lebih tinggi ilmunya, kemudian namanya suatu yang biasa, orang-orang mencari yang lebih alim. Kemudian kita hasad. Ini salah. Kalau kita mengikhlas, alhamdulillah ada dai yang lain yang menangani matu kita. Kita cari matu yang lain. Dan kita akan teruji keikhlasan kita tatkala ada orang yang menyaingi kita dalam berdakwah. Apakah kita ikhlas? Ataukah malah kita mengajak matu kita untuk mengaji sama ustaz yang lain? Oleh karena ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, kita berdakwah bukan mencari pengikut. Ya. Dan jangan kita terpedaya tatkala kita berdakwah kemudian banyak orang di sekeliling kita. Jangan kemudian kita menganggap berarti kita ini hebat, berarti kita ini wow di sisi Allah. Buktinya orang-orang berkumpul di sekitar kita. Tidak, ikhwani. Yang lebih mengetahui antum sekalian adalah antum sendiri. Bukankah antum banyak melakukan kemaksiatan? Bukankah antum tidak bisa menjaga lisan antum? Bukankah antum tidak bisa menjaga hati antum? Mungkin hasad, mungkin suudzon. Terlalu banyak dosa yang kita lakukan dengan hati kita. Terlalu banyak dosa yang kita lakukan dengan lisan kita. Oleh karena itu, kita harus ikhlas dalam berdakwah. Ya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, hasad yang timbul di antara ahli ilmi, para ulama atau ahli ilmu, itu lebih banyak daripada hasad yang timbul di antara ahli harta. Orang-orang kaya itu hasad di antara mereka. Cemburu, yang sana beli ini, kita juga ingin beli. Cemburu di antara mereka, hasad, dengki. Namun dengki, kedengkian yang timbul di antara orang yang memiliki ilmu itu lebih, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Oleh karena jangan kita merasa pede, kita seorang dai, kemudian kita yakin kita tidak hasad. Tidak, jangan kita seperti itu. Kita harus hati-hati, menjaga hati kita jangan sampai terkena dengan penyakit hasad atau ujub bangga dengan diri kita, sehingga bisa merusak keikhlasan dakwah kita. Kemudian, di antara makna da'i ila Allah, menyeru kepada Allah, yaitu memang benar-benar dakwah kita menyeru kepada Alkitab dan Sunnah, kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dengan pemahaman para sahabat. Adapun dakwah kita menyeru kepada partai tertentu, menyeru kepada kelompok tertentu, ya, menyeru kepada pondok tertentu, kepada yayasan tertentu, ini berarti tidak ikhlas kita. Sampai-sampai timbul wala dan barok, benci dan sayang atau benci dan cinta dibangun di atas partai. Ini yang sangat mengerikan, yang kita lihat kenyataannya terjadi. Partai-partai Islam saling bersaing. Yang satu menyalahkan yang lain, menjatuhkan yang lain dalam rangka mencari masa. Kalau tidak menjatuhkan yang lain, masa tidak mau sama dia. Membanggakan apa yang dia miliki supaya dipilih oleh masa. Kemudian menjatuhkan partai yang lain. Kalau ada orang ikut partai yang lain, dia benci. Dia bangun wala dan bara di atas partai. Ini dakwah yang tidak benar. Bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dakwah bukan kepada kitab dan sunnah. Oleh karena itu, ikhwani,
para pendengar sekalian hati-hati ya. Tatkala kita berdakwah kita ikhlas benar-benar mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani ya. Di antara etika dalam berdakwah ini yang sangat penting, yaitu kita hikmah dalam berdakwah. Bersikap lemah lembut dalam berdakwah ya. Demikianlah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan betapa banyak orang tatkala bertemu dengan Rasulullah SAW mendengar tutur katanya langsung masuk Islam. Kenapa? Karena akhlak beliau yang luar biasa. Seorang dai yang baik, yang bertutur kata yang lembut, kalau ada orang ketemu dengan dia langsung jatuh cinta dengan perkataan pertama. Langsung tertarik dengan dai ini. Ini harusnya seperti itu. Orang mengenal kita sebagai orang-orang yang baik. Bukan tatkala kita jadi dai malah sangar, malah mengerikan, orang takut. Ini bagaimana ini seperti ini? Bukankah kita mencintai Rasulullah SAW? Maka rizqu fi syai'in illa zanah ya. Illa zanah. Tidaklah kelembutan dalam segala perkara kecuali akan apa namanya? Menghiasinya ya. Memang benar kita terkadang harus keras, tapi asalnya dalam dakwah adalah kita lembut. Asal dalam dakwah kita adalah dalam kelembutan. Kemudian ikhwani ya. Sebenarnya banyak etika yang ingin Anda sampaikan. Cuma Anda ingin kasih antum praktek nyata yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentang bagaimana cara berdakwah. Para ulama menyebutkan bahwasanya surat Yusuf itu disebut dengan surat dakwah. Kenapa? Karena dalamnya banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan dakwah. Seperti tadi yang kita bacakan, kul hadhihi sabili dan seterusnya. Kemudian ikhwani, para pendengar sekalian, dalam surat Yusuf dijelaskan bagaimana Yusuf alaihissalam berdakwah kepada dua orang yang masuk penjara. Kita akan sedikit renungkan bagaimana cara Yusuf berdakwah sehingga kita bisa meniru, mencontoh, menjadikan beliau teladan dalam berdakwah. Kita tahu semuanya bahwasanya Yusuf alaihissalam di penjara Alkisah karena fitnah ujian yang dia hadapi yang begitu besar. Tatkala dia dilempar oleh kakak-kakaknya, saudara-saudaranya ke dalam sumur, kemudian akhirnya dia dibeli dan dipelihara oleh seorang raja yang memiliki permaisuri yang sangat cantik jelita. Yang permaisuri yang sangat cantik jelita ini berusaha untuk merayu, menundukkan Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak." Qala ma'adzallah. Allah menceritakan bahwasanya permaisuri yang cantik jelita ini berusaha merayu Yusuf agar Yusuf mau berzina dengan dia. Ikhwani, cobaan yang dihadapi Yusuf itu sangat luar biasa. Yang seandainya kita hadapi tidak mungkin sulit bagi kita untuk bisa terhindar dari cobaan yang berat itu. Para ulama menyebutkan banyak godaan. Ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan kurang dari itu, ada yang mengatakan lebih. 10 godaan besar yang dihadapi oleh Yusuf alaihissalam. Di antara 10 godaan tersebut, pertama, Yusuf alaihissalam adalah orang yang gharib, orang yang asing. Namanya orang yang asing itu lebih mudah terdorong untuk melakukan kemaksiatan daripada orang tidak asing. Artinya seperti kita lihat kenyataan yang ada. Orang terkadang, orang nakal, orang penjahat, kalau ingin menyolong, ingin mencuri, dia tidak mau nyolong di kampungnya sendiri. Dia mau nyolongnya di mana? Di kampung tetangga. Kenapa? Kalau nyolong ketahuan di kampungnya, malu. Dia malu, orang tuanya malu. Akhirnya dia, kalau kampung tetangga 5 kilo atau 6 kilo digebabak belur, dia ada yang kenal sama dia. Dia tidak malu. Oleh karena itu, keasingan itu terkadang mendorong orang untuk melakukan kemaksiatan. Dan ini dihadapi oleh Yusuf. Dia adalah orang yang asing. Kedua, ikhwani, Yusuf alaihissalam orang yang sangat tampan. Tampannya luar biasa. Disebut dalam riwayat bahwasanya u'tiya satrul jamal. Nabi Yusuf alaihissalam diberikan setengah ketampanan. Kalau kita ini berapa? 1/4 ketampanan. Intinya, Yusuf alaihissalam setengah ketampanan. Luar biasa ketampanannya. Dan orang yang tampan itu lebih mudah untuk bermaksiat daripada orang yang tidak tampan. Demikian atau tidak? Iya. Kalau orang jelek ya malu-malu untuk goda cewek, istilahnya gitu. Tapi kalau tampan berani suit-suit ya. Karena pede. Ini godaan yang luar biasa juga. Yang ketiga, Yusuf masih muda. Dan orang yang muda syahwatnya lebih tinggi daripada orang yang sudah tua. Secara umum demikian. Meskipun ada tua-tua keladi. Tapi asalnya orang yang muda itu syahwatnya lebih tinggi. Oleh karena itu, kalau ada dua orang yang berzina, orang yang muda sama orang yang tua sama-sama dosa besar. Namun yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah adalah orang yang tua yang berzina. Usyaimatin zanin, orang tua yang berzina. Ini kok sudah tua, sudah kerepot masih nekat berzina. Bukankah syahwatnya kecil, tapi masih nekat berzina. Kalau anak muda berzina, karena syahwatnya begitu, emang dosa besar. Akan tapi masih lebih baik, atau yang berzina orang tua berzina lebih parah daripada di sisi Allah daripada orang yang tua. Karena dorongannya sebenarnya nggak ada, namun masih nekat untuk berzina. Cobaan berikutnya yang dihadapi oleh
Yusuf alaihissalam, yaitu wanita ini sangat cantik jelita, ya. Wanita ini sangat cantik jelita. Kita tahu bahwasanya permaisuri yang merayu Yusuf alaihissalam adalah wanita yang sangat cantik jelita, karena dia adalah istri dari seorang raja dan merupakan adat kebiasaan raja kalau cari istri tentunya yang sangat cantik jelita. Ya. Langka kalau ada raja yang cari istri yang pas-pasan wajahnya, ya. Misalnya antum jadi raja, tentunya antum pasang iklan, mana akot yang paling cantik yang mau nikah sama saya. Antum raja, berhak untuk memilih cari akot yang paling cantik. Demikianlah wanita ini, dia adalah permaisuri seorang raja, tentunya dia sangat cantik jelita. Ini merupakan godaan tersendiri bagi Yusuf alaihissalam. Kemudian dia yang merayu, godaan berikutnya dia yang merayu. Waqalat hai talak, kata dia tafadhol, silakan. Monggo ya istilahnya. Kalau kita digoda cewek, kalau ada seorang ikhwan digoda cewek, ini ngeri. Kalau kita mungkin ada cewek lewat mungkin malu-malu, tapi kalau ceweknya yang mulai, ini yang mengerikan. Bisa jadi tadinya kita imannya kuat, lama-lama goyang juga ya, karena berhadapan dengan rayuan sang wanita. Ini godaan yang sangat berat Nabi Yusuf. Dalam qiraah yang lain dikatakan wahai tulak. Artinya apa? Saya sudah mempersiapkan diri saya untuk engkau wahai Yusuf. Luar biasa. Dia sudah cantiknya luar biasa, kemudian dia mempoles wajahnya, mempersiapkan dengan keindahan, dengan harum-harum, sehingga kecantikan di atas kecantikan. Cantik kuadrat, luar biasa. Ini pun godaan tersendiri bagi Yusuf alaihissalam. Kemudian godaan berikutnya disebutkan bahwasanya wa ghallaqatil abwab, sang wanita menutup pintu. Pintu-pintu ditutup. Pintu ruangan tersebut banyak ya. Namanya orang kaya, rumahnya gede-gede, pintunya banyak ya. Kalau kita rumahnya mungkin pintunya cuma 2. Ya, pintu masuk sama pintu WC. Adapun pintunya semuanya banyak ditutup sehingga tidak ada kesempatan orang untuk masuk. Sehingga tatkala mereka bermasjid tidak akan ada yang tahu. Akhirnya semua sebab yang mendorong Yusuf untuk melakukan kemaksiatan ada. Namun dengan tegarnya Yusuf alaihissalam bisa menghadapi cobaan tadi. Bahkan Allah menyebutkan walaqad hammat bih, sang wanita sudah sangat kepingin dengan Yusuf. Wa hamma biha, Yusuf juga sudah ada ketertarikan. Dia manusia biasa, dia bukan malaikat, punya syahwat. Wa hamma biha, dia juga sudah kepingin. Namun laula ar-ra'a burhana rabbi, karena dia melihat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya dengan kekuatan yang luar biasa, iman yang sangat tinggi, dia pun bisa meninggalkan cobaan tersebut. Yang seandainya kalau kita dihadapkan dengan cobaan tadi, 1 godaan saja sudah KO. Apalagi 10 godaan yang luar biasa yang sangat berat tersebut. Ikhwani, para pendengar sekalian, akhirnya wastabaqal bab wa qaddat qamisahu min duburin fa alfa ya sayyidaha ladal bab. Hanya Yusuf melarikan diri dan dikejar oleh permaisuri ini. Akhirnya ditarik bagian dari belakang. Tahu-tahu pas depan pintu ada suaminya. Bayangkan kalau antum jadi posisi wanita tadi mungkin sudah KO, gelagapan, enggak bisa ngomong. Tapi wanita ini luar biasa cerdasnya. Dia balikkan fakta. Kata dia, "Ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana wa adzabun alim." Kata dia, "Wahai suamiku, kira-kira apa sih hukuman bagi orang yang ingin jelek-jelekin berbuat keburukan terhadap istrimu?" Malah dibalik. Ini dia bilang, katakan suamiku Yusuf ini ingin berzina atau ingin melakukan keburukan sama saya. Kira-kira hukumannya apa? Masukkan penjara atau diberi azab yang pedih. Ini tidak mudah ya, orang kalau gelagapan biasanya bingung. Saya sedikit cerita seperti kejadian di kampung saya di Irian Jaya. Artinya ada orang, apa ya, enggak apa-apa ya. Enggak apa. Intinya ada orang Irian lari jam 2 malam. Jam 2 malam jalan-jalan. Akhirnya ada teman-teman yang nemui. Tanya, "Om, kok jam 2 malam masih jalan-jalan?" Kata dia, gelagapan dia karena ketahuan. Lagi lari pagi. Ini namanya nggak ngerti dalam apa? Dalam menghadapi ini. Seperti ada juga yang ibarat orang yang mau curi apa? Mau curi belimbing. Akhirnya ketangkap sama pemilik belimbing. "Woi, ngapain?" "Pak, lagi cari layangan." "Oh, cari layangan. Pinter nggak ini?" "Pinter." "Buat apa?" "Buat rujak." Ya, ketahuan kalau begitu. Intinya ikhwani ya, wanita ini dengan mudahnya dia membalikkan fakta. Namun Allah memberi ibarat orang yang mau curi apa? Mau curi belimbing. Akhirnya ketangkap sama pemilik belimbing. "Woi, ngapain?" "Pak, lagi cari layangan." "Oh, cari layangan. Pinter nggak ini?" "Pinter." "Buat apa?" "Buat rujak." Ya, ketahuan kalau begitu. Intinya ikhwani ya, wanita ini dengan mudahnya dia membalikkan fakta. Namun Allah memberi petunjuk, akhirnya membongkar ketahuan bahwasanya dia yang bersalah. Akhirnya berita pun tersebar. Orang-orang pun membicarakan sang wanita ini.
Wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsihi qad shaghafaha hubba inna naraka minal muhsinin. Inna naraka fi dhalalin mubin. Kata wanita ya pada ngerumpi ibu-ibu, para ummahat tatkala itu ngerumpi menceritakan kejelekan permaisuri ini. Wah, ini gimana nih? Ya, akhirnya permaisuri ini jengkel. Ya, rupanya mereka ngerumpi saya. Akhirnya dia buat makar. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa atadat lahunna muttaka'a wa atat kulla wahidatin minhunna sikina wa qalat ikhruj alaihin. Akhirnya dia pun mengundang para wanita semuanya untuk datang ke tempat dia dan dia siapkan tempat-tempat agar mereka duduk di situ, kemudian disediakan buah-buahan untuk dipotong, untuk disantap. Tatkala mereka sedang memotong buah-buahan, menyantap buah-buahan, tiba-tiba permaisuri menyuruh Yusuf keluar untuk dilihat oleh para ibu-ibu tadi. Tatkala melihat Yusuf, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara. Tatkala melihat Yusuf keluar, baru lihat sedetik saja sudah KO, langsung tangannya dipotong. Mereka memotong tangan-tangan mereka tanpa sadar. Menunjukkan bagaimana tampannya Yusuf sehingga mereka tatkala potong tangan mereka tidak sadar. Kita melihat wanita secantik apapun kalau dicubit rasa, apalagi motong tangan rasa. Ini luar biasa tampannya Yusuf yang kita tidak bisa bayangkan bagaimana tampannya. Sehingga para wanita motong-motong tangan mereka. Akhirnya apa kata permaisuri? Qalat fadzalikunna alladzi lumtunnani fi. Itu yang kalian dulu celah-celah saya. Kalian baru sedetik sudah KO semua, istilahnya begitu. Bagaimana dengan saya bertahun-tahun serumah dengan Yusuf alaihissalam? Bagaimana saya tidak tergoda? Akhirnya walhasil Yusuf alaihissalam mengatakan apa? Rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Kata Yusuf, wahai Allah, wahai Rabbku, sungguhnya penjara lebih aku sukai daripada apa yang mereka minta dariku. Mereka mendakwahiku. Yad'unan. Di situ ada waw jamaah. Yang sebagian masih mengatakan akhirnya wanita ini, para ibu-ibu semuanya sepakat dengan wanita ini akhirnya. Yang tadinya mereka mencela permaisuri ini, akhirnya mereka juga sepakat dengan wanita ini agar bisa merayu Yusuf. Namun Yusuf mengatakan apa? Aku lebih suka kepada penjara daripada mengikuti keinginan mereka. Kemudian kata Yusuf, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa aku minal jahilin. Namun ya Allah, kata Yusuf, kalau seandainya engkau tidak memalingkan aku dari mereka, aku akan condong kepada mereka dan aku akan termasuk orang-orang jahil. Artinya Yusuf tidak pede dengan imannya. Tidak bangga saya sudah berhasil lolos dari godaan pertama, kemudian sekarang saya tidak akan terkena godaan mereka. Tidak. Yusuf mengatakan, ya Allah, kalau engkau tidak memalingkan saya dari mereka, saya akan binasa. Oleh karena itu, ikhwani, kita jangan pede dengan iman kita. Ya. Jangan saya berhadapan dengan maksiat, insya Allah saya tidak akan tenang. Tidak. Yang bisa memalingkan kita, menyelamatkan dari maksiat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita sekali-sekali ujub dengan iman yang kita miliki. Kita jadi lemah. Kita lemah sekali. Terkadang Allah berikan godaan di hadapan kita, godaan yang sangat ringan saja kita sudah KO. Apalagi godaan yang besar yang sangat luar biasa. Akhirnya Yusuf pun masuk penjara. Di sini mulai kisah dakwah. Tadi semuanya mukaddimah, hanya sekedar mukaddimah. Ini kita perhatikan bagaimana dakwah Yusuf. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min nabbi'na bi ta'wilih inna naraka minal muhsinin. Yusuf pun masuk penjara dan ada dua orang pemuda yang masuk ke penjara bersama Yusuf alaihissalam. Maka kedua orang ini pun datang kepada Nabi Yusuf, temannya di penjara. Apa kata mereka? Wahai Yusuf, ya, sungguhnya tadi malam kami melihat mimpi. Yang satu mengatakan saya melihat bahwasanya saya sedang memeras khamar, ya, membuat khamar. Yang satu mengatakan saya sedang melihat dalam mimpi saya mengangkat roti di atas kepala saya kemudian dimakan oleh burung. Wahai Yusuf, tolonglah takwilkan atau tafsirkan mimpi kami ini. Kata mereka, inna naraka minal muhsinin. Wahai Yusuf, sungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang baik, yang muhsin, yang ihsan. Kenapa mereka berdua datang kepada Yusuf? Padahal mereka tidak tahu Yusuf adalah seorang nabi, tidak tahu. Mereka punya dalil bahwasanya Yusuf minal muhsinin. Yusuf alaihissalam adalah termasuk orang-orang yang baik. Sehingga dengan mengetahui Yusuf baik, maka itulah yang mendorong mereka untuk datang kepada Yusuf bertanya tentang tafsiran mimpi. Oleh karena itu, ikhwani, dai yang benar, dai yang baik, yang menunjukkan akhlaknya. Kalau kita seorang dai, akhlak kita buruk, tidak pernah senyum kepada orang-orang, tidak pernah beri salaman kepada orang-orang, ya. Bagaimana orang bisa mendapatkan hidayah? Bagaimana orang bisa mengenal kita orang yang baik? Ya. Malah kita khawatir kita menjadi penghalang antara dakwah tauhid dengan masyarakat. Gara-gara kita orang tidak mau
menjauh dari dakwah tauhid, kita pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara kita dakwah terhalang. Oleh karena itu lihat bagaimana Yusuf. Memang benar ada praktek hajar terhadap ahlul bidah. Namun ingat, hajar memboikot ahlul bidah, orang-orang yang ahlul syahwat ya, ahlul ahwa, pelaku bid'ah, itu benar disyariatkan. Namun ingat bahwasanya disyariatkan hajar itu bukan zat hajar itu yang syar'i, akan tapi ditinjau dari maslahat, yaitu hanyalah wasilah perantara untuk mencapai kemaslahatan. Oleh karena itu kalau hajar itu bisa mendatangkan kemaslahatan maka disyariatkan. Akan tetapi kalau hajar tidak mendatangkan maslahat maka hajar tersebut tidak disyariatkan. Oleh karena itu ikhwani ya, Syekh Albani rahimahullah, dan tadi masalah hajar tadi dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah dengan panjang lebar dalam Majmu' Fatawa. Syekh Albani mengatakan la yahsun ay tabbaqul hajar fi hadzal asr. La yahsun ay tabbaqal hajar fi hadzal asr. Kata Syekh Albani rahimahullah bahwasanya hajar mubtadi tidak cocok untuk diterapkan pada zaman sekarang ini. Kenapa kata Syekh Albani? Li'anna ahlul bidah humul ghalibun. Karena ahlul bidah mereka yang dominan sekarang ini. Bagaimana untuk menghajar ahlul bidah antum komunitas yang sedikit? Antum minoritas, tidak ada manfaatnya. Mereka malah semakin mengejek antum, malah semakin mengatakan lihat ada seorang salafi atau seorang ahli tauhid yang dia tidak mau nyalami orang. Anak seperti apa itu? Mereka pikirnya sederhana. Kok ada orang tidak beri salam? Kok ada orang mukanya sangar? Ya? Ini berarti orang jelek. Itu pandangan orang umum. Oleh karena itu, kalau kita menghajar, boleh menerapkan hajar ya. Ini bukan berarti mengatakan hajar tidak boleh, boleh. Tapi lihat, ukurlah kemaslahatan. Karena sebagian orang menyangka bahwasanya hajar itu harus. Kalau tidak hajar dia berdosa, itu salah. Lihat, hajar itu menimbang maslahat dan mudarat. Ya. Kalau zaman dulu, zaman salaf, hajar itu sangat perlu. Karena ahlul bidah mereka sedikit, sehingga kalau dihajar mereka taubat. Adapun sekarang kita hajar ahlul bidah, mereka semakin parah. Mereka semakin parah. Kalau zaman dahulu para salaf mengatakan lebih baik aku bertetangga dengan bayi-babi dan monyet-monyet daripada bertetangga dengan ahlul bidah. Namun sekarang sulit kita terapkan itu. Coba kita terapkan lebih baik bertetangga dengan bayi-babi dan monyet daripada ahlul bidah, mau tinggal di mana? Apalagi kita mudah membedakan orang ini mubtadi, ini mubtadi, mau tinggal di mana? Tinggal di kebun binatang. Intinya, melihat nas-nas salaf kita harus perhatikan ya, bagaimana kondisi zaman dulu dengan kondisi zaman sekarang. Kalau memang maslahatnya benar-benar ada, silakan terapkan hajar. Silakan kita memboikot ahlul bidah. Namun kalau tidak cocok, terus kita memboikot sebenarnya tidak disyariatkan, kemudian dengan wajah yang sangat tidak memberi salam. Nah ini kasihan ya. Bukankah ahlul bidah zaman sekarang, bukankah kita dulu pernah tenggelam dalam bid'ah? Ya. Bukankah kita dulu pernah tenggelam, mungkin di antara kita tenggelam dalam kesyirikan, tenggelam dalam kebid'ahan. Bagaimana dulu kita mendapat hidayah? Dengan seorang yang lembut, yang datang kepada kita, mau berdialog dengan kita, barulah kita dapat hidayah. Banyak yang seperti itu. Dapat hidayah kenapa? Karena ada seorang yang baik, yang ngerti tauhid, mau datang kepada kita dan berdialog dengan kita. Oleh karena itu ikhwani, kalau antum merasa mampu untuk mendakwahi ahlul bidah, maka datangi. Ya, bicara dengan dia, kemudian kita dialog sehingga agar dia mendapatkan petunjuk ya. Bukan berarti kemudian kita pun jalan-jalan terus sama ahlul bidah, enggak. Hatinya lemah ya. Bisa jadi kita terkena syubhatnya. Ikhwani, intinya dua orang ini datang kepada Yusuf, kenapa? Inna naraka minal muhsinin. Kata mereka karena Yusuf adalah orang-orang termasuk orang yang baik. Namun Yusuf tatkala mendapatkan kesempatan tadi, dia tidak langsung mendakwahi mereka, tidak langsung menakwilkan, mentafsirkan mimpi kedua orang tadi. Dia ambil kesempatan. Mereka datang kepada saya, perlu dengan saya, ini kesempatan untuk saya dakwahi. Kata Yusuf alaihissalam, la ya'tikuma ta'amun turzaqani illa naba'tukuma bi ta'wilihi qabla ya'tiyakuma. Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nas. Dzalika mimma 'allamani rabbi, ya. Kata Yusuf alaihissalam, wahai dua sahabatku, akan datang kepada kalian jatah makanan kalian. Dan yakinlah bahwasanya sebelum datang jatah makanan kalian, saya sudah menakwilkan, mentafsirkan mimpi kalian. Namun sebelumnya saya dakwahi dulu. Intinya dia ambil kesempatan untuk berdakwah. Mulailah Yusuf berdakwah. Kesempatan emas ini digunakan untuk berdakwah. Itulah mestinya kita seorang dai. Kapan saja ada kesempatan kita dakwahi. Namun kalau kesempatannya tidak pas, maka jangan kita dakwahi. Lihat kondisi, matu, bagaimana? Kalau pas kondisinya, kita dakwahi seperti Yusuf alaihissalam. Tatkala dua orang itu datang, ini kesempatan, lagi butuh kepada dia, maka dia pun mendakwahi. Dakwah pertama kali apa? Dakwah tauhid. Subhanallah. Ya. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah wa hum bil akhirati hum kafirun. Maka Yusuf pertama kali dakwah tauhid, dia menjelaskan bahwasanya saya meninggalkan kaum yang dia memiliki agama yang salah. Ya. Lihat Yusuf bagaimana adab dia. Dia tidak langsung, kamu ngawur, kamu musyrik, enggak. Dia mencontohkan orang lain. Orang datang kepada mereka ini, orang musyrik, dua orang ini. Ya.
Yusuf ingin mendakwahi tauhid. Namun Yusuf tidak mengatakan kamu musyrik, kamu sesat. Tidak. Yusuf mencontohkan, inni taraktu millata qaumin. Sungguhnya saya tinggal meninggalkan agama suatu kaum. Orang lain, pihak ketiga. Padahal mereka juga sama dengan pihak ketiga tersebut, sama-sama berbuat kesyirikan. Yang berbuat kesyirikan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian kata Yusuf alaihissalam, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Kata Yusuf alaihissalam, dan adapun aku tidak mengikuti mereka. Yang mereka berada di atas kesyirikan, tidak. Akan tapi aku mengikuti millah nenek moyangku, agama nenek moyangku, yaitu Ibrahim, Ishak dan Yakub. Yang tiga orang ini dikenal oleh orang-orang tatkala. Kata sebagian masyayikh, ini faedah bahwa tatkala kita ingin berdakwah, kita sebutkan bahwasanya dakwah Ahlussunnah, dakwah Salafiyah itu dakwah para imam yang ma'ruf, yang terkenal. Dakwah kita ini adalah dakwah Imam Syafi'i, dakwah kita adalah dakwah Imam Ahmad, dakwah kita Imam Abu Hanifah, dan dakwah kita adalah dakwah Imam Malik. Kita sebutkan, kalau antum silakan periksa bagaimana akidah Imam Syafi'i, bagaimana akidah Imam Malik, bagaimana akidah Imam Ahmad, akidahnya seperti akidah kami. Lihatlah Yusuf mengatakan, aku dakwahnya Nabi Ibrahim, Yusuf dan Yakub, ya. Apa nak Yakub dan Ishak. Ini faedah. Ya. Kemudian akhirnya Yusuf pun mengajak dialog kepada orang ini, ya. Yusuf mengatakan, ya sahibai sijini, arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Kata Yusuf alaihissalam, wahai dua sahabatku yang di penjara, ya. Lihat bagaimana kelembutan Yusuf. Wahai sahabatku, yang kalian ini senasib penanggungan seperti saya, sama-sama di penjara, ya. Ini oleh karena itu ikhwani, tatkala berdakwah kasih muqaddimah yang buat senang hati mereka. Yusuf mengatakan, engkau dan aku, kita bertiga ini sama-sama penghuni penjara. Sehingga para ulama mengatakan kalau ingin berdakwah, kita kasih muqaddimah. Bahkan kalau misalnya kita ketemu orang, dia penjual bakso, kita ingin dakwah, kita datang, Mas, Masya Allah baksonya enak, gimana cara membuat baksonya, kok beda dengan yang lain misalnya. Kasih dia senang, sehingga dia semangat cerita, oh bakso saya ini begini. Akhirnya dia semangat cerita bakso. Nah, itu baru antum dakwah. Ini tidak mengapa, muqaddimah. Contoh, bahkan Allah Subhanahu wa taala tatkala ingin memberi mukjizat kepada tongkat Nabi Musa alaihissalam, Allah memberi muqaddimah. Allah mengatakan, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa." Wahai Musa, apa sih di tangan kananmu? Apa yang berada di tangan kananmu? Allah tahu, tapi Allah ingin kasih muqaddimah untuk menjadikan tongkat tersebut sebagai mukjizat. Allah tanya, "Wahai Musa, apa yang ada di tangan kananmu?" Musa pun semangat menjawab. Qala hiya aqaya atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Musa pun menjawab, Allah sungguhnya tongkatku ini aku gunakan untuk sebagai sandaran tatkala berjalan dan untuk memukul pohon agar daun-daun berguguran supaya dimakan oleh kambing-kambingku, dan saya punya kebutuhan yang banyak. Ya, oleh karena itu ikhwani, muqaddimah, ya, tamhid, pembukaan dalam berdakwah itu perlu. Yusuf pun mengajak berpikir kepada kedua orang ini. Arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Wahai dua sahabatku, apakah Tuhan-Tuhan yang berpencar-pencar itu, ya, itu lebih baik daripada Tuhan yang satu, yang Maha Esa dan Maha Kuasa? Tentunya tidak. Ini Yusuf ajak berpikir. Sehingga para ulama mengatakan boleh seorang berdakwah dengan dalil akli, selama akal itu tidak menyelisih syariat, boleh ngajak berpikir. Dan ada risalah tentang ini khusus, risalah magister atau risalah doktoral, tesis ya masalah ini. Boleh ajak mikir. Ma ta'budun, kata Yusuf, ma ta'budun min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Kata Yusuf alaihissalam, sungguhnya apa yang kalian sembah wahai sahabatku, itu hanyalah sekedar nama yang kalian namakan, asalnya sekedar batu, tidak ada nilainya. Batu yang ada di mulqat di sahra, yang terbuang di padang pasir, kalian ambil, kalian pahat, kemudian kalian nama-namai menjadi nama-nama Tuhan. Asalnya batu itu kalau tidak kalian ambil, tidak kalian nama-namakan, maka tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Oleh karena disebutkan bahwasanya ada kisah, ya, orang Arab dahulu, orang zaman jahiliyah, mereka tatkala bersafar, ada pimpinan rombongan yang bawa Tuhan mereka, ya, dari batu, disimpan. Siapa tahu ada apa-apa, jaga-jaga minta sama Tuhan ini. Akhirnya di tengah jalan, Tuhannya jatuh. Batunya ini jatuh. Akhirnya kata dia, "Woi teman-teman, berhenti dulu. Tuhan kalian hilang." Ada Tuhan hilang ini ceritanya. "Ayo, iltamisu rabbakum, carilah Tuhan kalian di mana? Cari. Akhirnya mereka cari. Akhirnya dia ketemu. Kata dia, "Oh, berhenti, sudah. Saya sudah dapat Tuhan kalian." Kata Tuhan kalian sudah ketemu.
Dilihat-lihat lagi ternyata batunya lain, kata dia. Atau yang semisal dengan Tuhan kita ya. Ini ya soalnya. Asalnya apa yang mereka sembah sekedar batu. Tidak ada dalilnya. Ma anzalallahu biha min sultan. Tidak ada dalilnya sama sekali, tidak diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pembeda antara akidah yang benar dengan akidah yang batil. Ma anzalallahu biha min sultan. Ini dihafalkan ya. Para pendengar sekalian, hafalkan ayat ini. Ma anzalallahu biha min sultan. Tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akidah apapun yang tersebar di masyarakat kita ataupun di dunia ini, kalau tidak diturunkan dari Allah, tidak ada dalil dari Al-Qur'an atau sunnah, maka itu akidah yang batil. Akidah yang benar cuma satu, ma anzalallahu biha min sultan, yaitu Allah turunkan diturunkan dari Allah, dari dalam Al-Qur'an ataupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, zaman sekarang ini terlalu banyak keyakinan. Keyakinan terhadap batu, keyakinan terhadap pohon, keyakinan terhadap jin, terlalu banyak keyakinan. Orang banyak keyakinan terhadap burung, terhadap kejadian alam, terhadap tanggalan, terhadap ini, terhadap mujarobat, macam-macam. Terlalu banyak keyakinan. Ingat, cuma satu keyakinan yang benar. Akidah yang benar. Anzalallahu biha min sultan. Ya, yaitu yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Munazzal minallah, diturunkan dari Allah. Adapun akidah yang tidak diturunkan, tidak ada dari kitab dan sunnah, maka itu akidah yang batil. Ini Yusuf beri penjelasan kepada dua orang tadi. Ya ikhwani, ini sekedar kisah bagaimana Yusuf berdakwah. Yusuf alaihissalam, hendaknya kita ambil ibrah, pelajaran bahwasanya tatkala seorang berdakwah, kalau ada kesempatan emas, hendaknya dia berdakwah, kasih mukaddimah, terus bicara tentang masalah tauhid ya. Tidak sebagaimana banyak orang yang mereka tidak mau berdakwah tauhid. Mereka mengatakan, tidak perlu tauhid, ngapain? Kalau kita bicara tauhid, kita ingatkan mereka, jangan sampai mereka terjerumus dalam kesyirikan. Kita ingatkan tauhid kepada mereka. Kita ingatkan sunnah. Jangan sampai mereka terjerumus dalam kebid'ahan. Kita semangat mendakwahi mereka. Kita harapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dakwah yang mengatakan dakwah tauhid memecah belah itu perkataan yang batil. Jangan kita ikuti. Karena dakwah para nabi semuanya dimulai dengan tauhid. Ini ikhwani fillah azanillahu iyyakum, beberapa pelajaran yang kita ambil dari kisah Yusuf alaihissalam. Mungkin terlalu panjang sampaikan, sudah 1 jam ya. Sebenarnya ada beberapa poin tapi cukup insyaallah. Ya intinya kita hendaknya berdakwah dengan ikhlas, memperhatikan adab-adab dalam berdakwah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ya, berdakwahlah kepada Allah dengan cara hikmah, kemudian dengan mau'izah yang baik, dan ingat, wajadilhum billati hiya ahsan. Kita akan mendapati orang-orang yang menyangga dakwah kita. Namun Allah ingatkan, jadilhum, jidallah mereka, debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Ingat, Allah mengatakan dengan cara yang baik. Allah tidak mengatakan debatlah mereka dengan cara yang baik, tidak. Cara yang baik banyak. Allah suruh pilih cara yang terbaik dalam mendebat lawan kita. Bahkan Syekh Albani di antara wasiat beliau sebelum meninggal, kata dia, orang yang paling berhak untuk kita baiki, untuk kita bersikap lembut adalah orang yang paling musuhi kita. Bukankah kita ingin orang yang musuh kita mendapat hidayah sebagaimana kita? Bukankah Allah Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seorang kalau sampai dia inginkan apa yang dikehendaki baginya juga untuk saudaranya. Kalau kita ingin kita mengenal dakwah salafiyah, kalau kita senang mengenal sunnah, mengenal tauhid, hendaknya kita demikian juga kepada saudara kita, meskipun mereka ahlul bidah. Kita ingin mereka juga mengenal sunnah, kita ingin mereka juga mengenal tauhid, kita ingin mereka terhindar dari kesyirikan seperti kita. Jangan malah terbalik, kita malah tertawa kalau saudara kita terjerumus dalam bid'ah. Tuh lihat itu, terjerumus, dia tobat. Malah kita senang-senang kalau ada saudara kita terjerumus dalam bid'ah. Ingat kata Allah, wajadilhum billati ihsan. Jidallah mereka, debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Sebagaimana wasiat Syekh Albani saya ulang, sungguhnya orang yang paling berhak untuk kita lembuti itu orang yang paling keras sama kita. Demikian saja. Semoga ada manfaatnya ya. Yang benar punya Allah Subhanahu wa taala, yang saya pribadi saya sendiri, semoga Allah maafkan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ikhwan fillah, bagi antum semua yang hendak bergabung untuk bertanya kepada Ustadz kita pada hari ini, bisa telepon ke 8236543 dan alhamdulillah sudah ada teleponnya masuk. Halo, assalamualaikum. Dengan ibu siapa nih bu? Ummu Laila. Bu Laila di mana ibu? Di Cibubur. Ideal sekali apa yang disampaikan tadi, apalagi dikaitkan dengan dakwah salafiyah. Saya dengan semenjak adanya roja ini saya sudah mulai istilahnya mulai menentukan pilihan. Tapi yang ada di lapangan, jadi artinya gini, kalau kita kaitkan dengan surah Al-Balad, watawasau bis sabri watawasau bil marhamah. Sering, jadi saya pernah dengar juga kaset orang dulu itu
saya pernah dengar itu dakwahnya tidak dilmas-hamas, Ustaz. Jadi berapa kali saya ketemu dengan teman yang akhwat ini, notabene-nya inilah yang dengan relasi gitu ya. Iya. Akhirnya saya takut gitu, Ustaz. Takut. Saya pasti takut saya sudah menentukan pilihan untuk mungkin ini yang cocok untuk saya. Tapi tak kalah saya melihat sosok yang mungkin itu personilnya, tapi tidak bisa saya pungkiri. Yang mungkin kenyataan yang ada. Ya, jadi beberapa tempat juga saya sudah ada dua kota. Jadi tak kalah saya melihat orang mereka dengan pakaian sempurna gitu kan, mungkin saya belum. Tapi tak kalah saya merasa dirah Islam, saya rasa ukhuwah, saya merasa langsung berbinar terhadap mereka, saya mengucapkan salam, mereka tidak ada respon gitu. Langsung membuat pembatas gitu. Nah, jadi ini sebagai masukan juga, seperti apa yang saya sampaikan tadi, sangat ideal sekali dengan kasih sayang, dengan pendekatan gitu. Jadi supaya audiennya orang yang mulainya mulai simpatik, tapi dengan keras itu orang langsung lari, Ustaz. Iya, benar. Nah, jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan. Ya mungkin ini juga semoga bisa juga bagi Ustaz yang lain yang lebih marhamah lagi, insyaallah. Ya, jazakallah khairan. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan pertanyaan, ini masukan ya. Masukan yang sangat baik ya. Subhanallah, ada seorang ibu yang mengisahkan tentang bagaimana keinginan dia untuk mengenal dakwah salafiyah, dan bahkan dia sudah mulai dakwah salafiyah, namun tatkala bertemu dengan person-person dakwah salafiyah, dia kaget melihat model seperti itu. Dan ini memang banyak, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudara-saudara kita ya yang semangat dalam mendakwakan dakwah salafiyah bisa mengambil nasihat dari ibu ini. Jazakallahu khairan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih, Pak? Dengan Fasino. Di mana Al-Asino? Ustaz, bagaimana kabarnya? Ustaz? Alhamdulillah ya. Gimana? Alhamdulillah udah punya istri, Ustaz. Oh gitu, masya Allah. Sudah terkabul doanya? Iya, semoga diberkahi, Ustaz. Ya, ini. Masya Allah. Ustaz, mau ada yang bertanyakan bagaimana menyikapi khurafat yang terjadi di kampung Ana itu, Ustaz, tentang hari-hari baik itu, Ustaz, untuk masalah pernikahan itu dalam tinjauan syariat dalam hubungannya dengan birrul walidain bagaimana, Ustaz? Artinya si ibu memilih hari yang baik. Terus kita harus dengan tanggal yang seperti itu, Ustaz, dalam tinjauan syariat itu mendahulukan birrul walidainnya atau karena itu kan suatu perbuatan yang syirik, Ustaz. Iya. Bagaimana, Ustaz ya? Jadi kalau kalian, Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Latino ya, teman lama yang sudah kenal lama ya. Semoga Allah memberi taufik kepada dia dan menambah semangatnya dalam berdakwah dan ilmu. Tentunya sebagaimana telah disebutkan oleh Al-As, saudara kita ini ya, bahwasanya mendahulukan Allah Subhanahu wa taala itu didahulukan dahulukan daripada keinginan orang tua. Tatkala orang tua menghendaki sesuatu namun sesuatu itu bertabrakan dengan tauhid, maka kita dahulukan Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, dengan cara yang baik ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menandakan kita untuk tetap berkelakuan baik terhadap orang tua kita. Jadi kalaupun kita menolak permintaan orang tua kita, kita rayu ya. Kita datangi, kita kasih hadiah sampai dia mau merubah keyakinan dia. Dan ingat ya ikhwan, terkadang kita suudzon dengan orang yang kita dakwahi. Ya. Mereka paling enggak paham, mereka sudah tua enggak paham. Enggak, coba dakwahi. Coba aja berpikir. Siapa tahu dia mendapat hidayah. Coba saja, berkali-kali coba. Kalau memang tidak mau ya sudah, kita sudah berusaha karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, jangan kita suudzon dengan orang yang sedang kita dakwahi. Ini banyak terjadi. Ikhwan kalau menghadapi itu memang mereka seperti itu. Hati mereka rusak. Subhanallah, betapa banyak orang yang dulu bejat kemudian gara-gara mendengar satu ayat mendapatkan hidayah. Tahukah Fudail bin Iyad ya? Fudail bin Iyad ya, yang dia subhanallah sekarang perkataannya selalu dinukil. Dia sampai umur 40 tahun masih menjadi tokoh perampok. Bagaimana kita baca dalam sejarah beliau, tokoh perampok. Sampai orang-orang semua takut kepada dia. Kapan dia dapat hidayah? Tatkala dia ingin mencuri. Ingin melihat seorang wanita di rumah. Dia tatkala menjat tembok, tahu dia mendengar satu ayat. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ya, satu ayat dia dengar, akhirnya dia bertobat. Ya. Oleh karena ikhwani, orang terkadang dapat hidayah gara-gara satu perkataan. Apalagi
Yang ingin kita dahulu adalah ibu kita, yang ingin kita dahulu adalah ayah kita. Kita bersabar. Seminggu 2 minggu nggak dapat respon, kita terus dakwah ya. Kalau seperti kasus yang dihadapi ya, ternyata ibu masih nekat untuk memilih hari H yang menurut dia adalah hari yang baik, tetap kita tolak bagaimanapun keadaannya, namun dengan cara yang lembut. Kita kasih alasan atau kita bertauriah, kita mengatakan hari tersebut kita ada kesibukan ya. Memang ada kesibukan, namun kesibukan kan bertingkat-tingkat. Ada yang sibuk sekali, ada yang nggak sibuk. Intinya kita kesibukan ya, sibuk makan, sibuk kita sibuk tidur. Intinya kita cari alasan sehingga ibu mau nerima dan ganti harinya. Ya. Iya. Iya, ada Pak Manang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa ini, Ibu? Bu Nani, Pak. Bu Nani di Depok ya? Iya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terus terang ya berterima kasih sekali dengan topik yang dibahas malam ini ya. Yang bisa menghilangkan keraguan-raguan saya terhadap dakwah salaf. Selama ini saya lihat ya setelah 4 bulan ikut kajian salaf, saya kira di salaf itu tidak ada sifat dakwahnya ya. Cenderung terlihat keras ya, bukan dari segi konten ya Pak ya, maksudnya apa yang disampaikan, tapi dari cara Ustadz menyampaikan gitu. Nah, bagaimana caranya kita bersikap ya terhadap Ustadz yang secara keras secara kata-kata, bukan secara konten ya. Secara konten kita terima isi yang disampaikan, itu bagaimana caranya. Karena saya pernah mendengarkan kita wajib berloyalitas terhadap seorang muslim dan terhadap ulama itu lebih utama lagi. Saya pernah mendengarkan Ustaz Abu Qatadah menyampaikan kita wajib berloyalitas terhadap muslim dan kepada ulama itu lebih utama lagi. Nah, bagaimana jika kita melihat ada kesalahan di ulama tersebut secara bukan secara penyampaian isi. Iya, tapi karena gaya penyampaiannya. Iya, dari gaya penyampaiannya. Iya, yang kedua, Bu? Yang kedua, bersatu di atas sunnah. Kenyataannya, orang yang sudah bersatu di atas sunnah itu mereka pecah juga. Mohon dijelaskan, Ustaz kan membahas buku tentang itu ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini pertanyaan yang bagus ya. Kita harus lebih perhatikan Ustaz bagaimana disebut oleh Al-Ustaz Abu Qatadah hafizahullah. Hindwayal kita kepada seorang muslim itu harus kita tunjukkan, apalagi terhadap orang yang berilmu. Karena benarnya orang yang berilmu, kalau orang ilmu itu baik, maka dia akan banyak beri hidayah kepada masyarakat. Namun jika seorang berilmu itu salah, maka terlalu banyak orang yang akan ikut sesat bersama dia. Alhamdulillah ibu sudah menerima bahwasanya ustaz tersebut ya isinya baik, ya, cuma tinggal gaya penyampaiannya. Ibu bisa nulis surat ya, bisa nulis, kalau tidak bisa bicara langsung ya bisa nulis surat atau sampaikan kepada orang yang dekat dengan dia. Sampaikan bahwasanya begini berdasarkan saya tahu dalilnya seperti ini. Sampaikan dengan cara yang baik dan tidak model mengajari. Ya. Jadi terkadang orang tidak menerima nasihat, kenapa? Karena cara penyampaian kita yang modelnya mengajari ya. Nah, kita terkadang seorang murid kepada ustadz, kita modelnya bertanya, Ustadz, bagaimana sih cara misalnya kita mengatakan bukankah Rasulullah SAW cara dakwahnya lembut, gimana sih prakteknya Ustadz? Nah, lembut itu bagaimana prakteknya? Nah, dengan gitu dia akan koreksi dirinya. Dia sampaikan, lembut caranya seperti ini, bukan seperti itu. Meskipun dia sendiri terjerumus dalam praktek-praktek keras. Jadi terkadang cara menasihati bisa dengan kita sampaikan langsung, atau kita kirim surat dengan bahasa yang lembut, atau kita dekati orang dekat sama dia, atau kita model bertanya. Ibu yang lebih tahu tentang bagaimana karakter sang ustadz ya. Ini yang pertama. Yang kedua, terjadi perselisihan di antara orang-orang yang mengaku sama-sama sunnah. Ya demikianlah kenyataan Bu ya. Artinya banyak sebab-sebab ya, baca saja bukunya. Artinya ya selama kalau memang khilafnya masih masalah khilaf ijtihadiyah ya, masalah yang bisa memang menimbulkan wijhatun nazar ya, banyak perbedaan pandangan ya, maka khilaf seperti itu ya memang sudah ada sejak zaman dahulu. Tinggal bagaimana sikap kita terhadap khilaf yang terjadi. Itu harus kita perhatikan. Karena ada khilaf yang ghairu mu'tabar. Laisa kullu khilafin ja'a mu'tabaran illa khilafan lahu hadzun minan nazar. Ya. Bahwasanya tidak semua khilaf yang ada itu kita toleransi, karena tidak semua khilaf itu benar-benar khilaf. Ya, terkadang ada khilaf yang dibuat-buat ya. Ya contohnya misalnya tahlilan. Tahlilan itu bukan masalah khilafiyah. Zaman sekarang di Indonesia ada model tahlilan, maka jangan dikatakan ini masalah khilafiyah, ini masalah yang diada-adakan, sehingga harus kita tegas dalam mengingkari ya, tentunya dengan cara yang baik ya. Kalau kita semua khilaf kita ambil ya, orang pun khilaf tentang adanya Allah. Allah itu ada atau enggak, orang khilaf. Khilaf sebenarnya tidak kita pandang. Namun di sana ada khilaf yang benar-benar ulama memang khilaf, dari zaman dahulu khilaf, atau zaman sekarang ulama ahlu sunnah mereka khilaf,
maka kita harus lihat bagaimana posisi kita dalam menghadapi khilaf. Kita tatkala menghadapi khilafiyah bukan kita memilih seenak perut kita, enggak. Kita berusaha mempelajari. Kita lihat mana yang lebih benar, ya. Ya, contohnya misalnya Syekh Albani mengatakan bersedekap setelah dalam keadaan i'tidal adalah bid'ah. Kemudian Syekh bin Baz mengatakan wajib. Bukan, ini pertentangan yang luar biasa. Wajib dan bid'ah. Makanya kita lihat, kita berusaha mencari kebenaran. Boleh kita mengatakan salah Syekh Albani salah, atau kita mengatakan Syekh bin Baz salah. Yang benar adalah bid'ah. Namun kita tidak bangun wala dan bara, kebencian dan cinta, kasih rasa cinta di atas khilaf seperti ini. Sehingga kalau ada orang yang ikut pendapat Syekh Albani, kita mengatakan ngawur. Kalau ada yang mengatakan mengikuti pendapat Syekh bin Baz, kita katakan ngawur. Bukankah Syekh Albani dan Syekh bin Baz saling mencintai? Padahal mereka khilaf dalam banyak masalah. Syekh bin Baz dan Syekh Albani itu khilaf dalam banyak masalah. Masalah perkreditan, masalah sebutkan dalam contoh anak. Bahkan yang masalah yang berkaitan dengan nyawa. Tatkala mereka khilaf, apakah orang Amerika boleh turun di Riyadh tatkala itu karena Riyadh sudah terjadi bom. Ada yang ngebom, bom Saddam Hussein masuk ke sana, nyasar atau gimana, intinya atau sengaja atau enggak sengaja, intinya mereka khilaf. Syekh bin Baz khilaf dengan Syekh Albani. Syekh Albani bilang tidak boleh, Syekh bin Baz bilang boleh. Lihat maksud mubarak. Ini berkaitan dengan nyawa kaum muslimin. Mungkin jutaan kaum muslimin bisa meninggal gara-gara masalah khilaf ini, ya. Kalau mengambil pendapat Albani mungkin bisa berbahaya, atau Syekh bin Baz mungkin berbahaya. Intinya masalah nyawa. Itu saja mereka subhanallah saling menghormati di antara mereka. Syekh bin Baz kalau ditanya siapa mujaddid, siapa pembaharu abad ini, Syekh bin Baz mengatakan Syekh Albani. Bahkan sebagaimana Masyayikh menyebutkan tatkala Syekh bin Baz ditanya tentang masalah fikih, terkadang dia mengatakan tanya muhaddits Syam, tanyalah Syekh Albani tatkala mereka masih berdua masih di Jalan Islamiyah, di Universitas Islam Madinah. Kalau Syekh Albani ditanya siapa orang alim, dia mengatakan Syekh bin Baz. Subhanallah, bagaimana rasa cinta di antara mereka meskipun mereka khilaf dalam masalah-masalah yang besar. Nah, kita berusaha seperti itu. Selama ini masih masalah khilafiyah, ya. Masih masalah khilafiyah, para ulama sekarang pun khilaf, maka janganlah kita bangun wala dan bara di atas masalah ini. Bukankah kesamaan kita dengan saudara kita itu masih terlalu banyak dibandingkan dengan khilaf sedikit yang ada di antara kita dengan mereka? Janganlah kita memandang khilaf ini, lihat juga kesamaan antara kita dengan mereka. Sunnahnya sama, alhamdulillah ulamanya sama, bukunya sama, ya. Mata celananya di atas mata kaki juga sama-sama, jenggotnya sama, ya, semuanya sama, ya. Lihat saja kesamaan, ya. Jangan terus lihat masalah khilafiyah. Intinya saya katakan khilaf akan terus ada sejak zaman dulu sampai sekarang. Tinggal bagaimana kita menyikapi khilaf tersebut. Ya, kalau memang khilafnya mu'tabar, benar-benar khilafiyah, maka kita bertoleransi dengan berusaha mencari yang benar, meskipun boleh bagi kita untuk menyalahkan yang lain. Namun ingat, tidak boleh kemudian bodoh-bodohi, mengatakan sesat gara-gara menyelisih pendapat kita, karena semuanya masih dalam koridor, masih dalam masalah khilafiyah. Allah alam bisawab. Sebelum dilanjutkan, ini ada salam buat antum dari Abu Salma di Malang. Abu Salma. Ya, beliau mendengarkan melalui via streaming di internet. Ya, salam balik ya. Teman lama. Abu Salma ya. Salam juga kepada teman ana namanya Abu Isa dari Cipinang. Oh ya. Kita terima teleponnya lagi. Ada SMS yang masuk. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana cara mendakwahi atasan dalam lembaga yang mana atasan itu ceramah kemana-mana menyebarkan ajaran yang tidak syar'i? Dari Abu Solih di Cakung. Pertanyaan agak sulit ya. Tentunya yang mengetahui kondisi atasan itu antum lebih tahu daripada saya. Terus terang kalau antum pertanyaannya seperti ini, ana harapkan antum tanyakan kepada ustadz-ustadz yang lebih berpengalaman seperti Ustadz Yazid atau Ustadz Abdul Hakim Abdad atau Ustadz Abu Nida atau Pak Yangsi, silakan tanya kepada beliau-beliau ini ya. Kita ini hanya sekedar kurang ngerti lapangan. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimanakah menghilangkan image bahwasanya dakwah satu dakwah yang keras? Image bahwasanya dakwah salaf dakwah yang keras itu memang sudah ada ya timbul di masyarakat. Ya tentunya kita harus sabar dalam merubah image tersebut. Kita mulai dari diri kita. Kita berusaha berakhlak yang mulia, kemudian kita tularkan kepada saudara-saudara kita, tetangga kita, kepada ikhwan-ikhwan kita, ajak mereka berdialog. Bukankah model kita selama ini benar atau enggak? Kita ajak mereka renungkan sesuai enggak dengan manhaj salaf. Bagaimana praktek masyayikh kita lihat. Bagaimana Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani rahimahumullah, bagaimana praktek mereka? Apakah mereka seperti itu? Ajak renungan ya. Terus kita renungkan bahwasanya ya terkadang kita berlebihan dalam keras sehingga akhirnya kita jatuh ke dalam ghibah ya. Itu yang sangat saya khawatirkan. Kita tahdzir boleh, sebutkan nama orang boleh kalau memang ada maslahatnya. Namun terkadang jadi bahan pembicaraan karena kita sudah biasa mentahdzir orang lain, akhirnya kita pun terbiasa menggibahi saudara kita, menyakiti perasaan saudara kita.
Terkadang muamalah di antara ikhwan pun tidak baik ya. Tidak ada kasih sayang, tidak mesra hubungan antara sama ikhwan. Ini yang harus kita ingatkan, jaga tutur kata. Saya ajak ikhwan sekalian, para pendengar sekalian merenungkan sebuah hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dzikir Nabi sallallahu alaihi wasallam imra'atun tasumun nahar wa taqumul lail, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang wanita yang dia itu selalu salat sunnah dan dia selalu puasa sunnah, salat malam selalu. Kemudian puasa sunnah selalu, luar biasa ibadahnya, dan dia selalu bersedekah. Namun apa? Wa fi lisaniha syai'un tu'zi jiranaha. Namun pada lisannya ada sesuatu yang menyakiti hati tetangganya. Lisannya tidak bisa dia jaga. Kadang ngomong menyakiti tetangganya. Maka Rasulullah mengatakan la khaira fiha. Wanita seperti ini tidak ada kebaikannya. Dia finnar, dia di neraka. Wa dzikra Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disebut oleh Nabi sallallahu tentang seorang wanita yang dia cuma tusallil maktubah, hanya salat 5 waktu. Dan dia hanya puasa bulan Ramadan. Wa tatasaddaq bi aswarin min aqid, dan dia hanya sedekahnya cuma sedikit. Kata Rasulullah SAW, dia fil jannah, wanita ini di surga. Oleh karena itu kita renungkan, orang yang saja puasa sunnahnya banyak, kemudian salat malamnya lancar, namun tatkala tidak bisa menjaga lisannya, bisa mengantarkan dia kepada api neraka. Bagaimana dengan kita yang puasa sunnahnya juga tidak ada, salat malam juga tidak ada, terus mau gibahi teman-teman kita ya. Ini digibahi. Nah, ini bagaimana kita nanti? Oleh karena itu para pendengar sekalian ya, jaga lisan. Tatkala kita menghajar mentahdir, silakan praktekkan, tapi di atas aturan, di atas rel yang benar. Jangan sampai kita kemudian bertawaf yang tadinya berlebih-lebihan, yang tadinya ingin menasihati, akhirnya jadi kedengkian yang timbul. Ya. Nah, ini saja nasihat ana, intinya perbaiki hubungan di antara ikhwah sekalian. Tatkala kita sudah memperbaiki hubungan kita, insya Allah masyarakat akan hilang image mereka bahwasanya dakwah salaf itu dakwah yang keras ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini, Bu? Ya, Ibu Abdullah. Abdullah. Begini Ustaz, saya mau bertanya ini, bagaimana ya kita menyampaikan kepada mungkin umahat yang sudah kenal salaf, mungkin ya belum lama gitu ya. Mereka suka menyampaikan kepada kita, kok salaf itu ukuahnya kurang katanya ya. Apanya kurang? Ukuahnya katanya. Gitu. Karena apa memang tidak ditekankan masalah ukuah itu? Padahal saya dulu waktu saya ikut kelompok yang lain, ukuah itu kita masya Allah katanya bagus sekali, katanya kan. Cuma ya mereka salah. Tapi kok di sini saya kayaknya tidak menemukan ya. Kalau kita sudah taklim ya taklim. Kalau paling-paling kalau saling kenal yang dekat-dekat rumah. Kalau saya yang jauh kayaknya di taklim saya diem aja. Jadi kayaknya awak salaf itu tidak mau saling mengenal gitu. Apakah Ustaz tidak menekankan masalah itu katanya. Yang kedua Ustaz, bagaimana kita untuk Ustaz memberikan penerangan kepada ya umahat-umahat seperti anak kita di sekolah gitu ya. Yang kita sekarang tuh kalau saya yang bercadar itu sering bilangnya teroris gitu. Gitu. Saya pernah disorakin di pasar teroris gitu. Jadi bagaimana kita menanggapi mereka gitu. Itu keren ya Ustaz. Ya, pertanyaan jelas Ustaz. Ya, bagus pertanyaan. Ini kebanyakan pertanyaan yang datang menceritakan kenyataan yang ada. Ya, kita harus sadari memang kita seperti itu ya. Artinya masih banyak saya dan yang lainnya masih banyak perlu membenahi diri ya. Saya yakin satu-satu sudah menyampaikan ya. Ustaz sudah menyampaikan. Mungkin terkadang penekanannya kurang karena mungkin Ustaz memandang ada perkara yang lebih penting. Misalnya membantah hizbiyah, membantah ahlul bidah, kemudian kalau syirik. Yang sebenarnya matut pun harusnya sadar kalau Ustaz kan sering ada kajian Riyadhus Shalihin, kajian tentang akhlak. Tinggal bagaimana pengamalannya. Ini yang jadi pertanyaan. Oleh karena itu ya para pendengar sekalian ya, kita harus mulai seperti saya katakan tadi, harus mulai mengoreksi diri. Jangan merasa pede dengan apa yang telah kita lakukan. Jangan kita merasa kita ini sekarang sudah yang terbaik. Tidak. Lihat ya bahwasanya banyak sunnah yang masih belum kita laksanakan, terutama sunnah dalam bermuamalah, dalam bergaul dengan saudara kita. Bukankah Rasulullah mengatakan tabassumu kali akhika sedekah, senyum kepada saudara kalian itu bersedekah. Rasulullah mengatakan memasukkan bahwa termasuk sunnah adalah memberi kegembiraan kepada saudara kita. Bukankah tatkala kita menyapa saudara kita dia akan gembira, senang ya. Ini kita dapat pahala. Jadi pahala bukan cuma salat saja. Bahkan Rasulullah dalam hadis yang hasan, kalau tidak salah riwayat Tabrani, Rasulullah SAW mengatakan la ayyamsi ma'a akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min a'takifa fi hadzal masjid syahran. Kata Rasulullah SAW, kalau saya berjalan menemani saudara saya untuk memenuhi kebutuhannya, itu lebih aku sukai daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Bayangkan iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan luar biasa pahalanya. Namun Rasulullah lebih suka kalau kita menemani saudara kita dalam memenuhi kebutuhannya. Ini menunjukkan, bukan Rasulullah mengatakan
khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik adalah yang paling bermanfaat kepada manusia. Ya. Kita punya manfaat kalau kita punya harta kita sampaikan, kita berikan kepada orang fakir miskin. Kalau kita punya ilmu kita sampaikan. Kalau kita nggak punya harta, nggak punya ilmu, jangan mukanya bengis ya. Kasih masuk kesenangan pada hati saudara kita dengan senyum. Ya. Beri manfaat kepada dia. Dia tidak gerundel itu sudah manfaat ya. Adapun kalau wajah kita bengis, tidak cuek ya. Ya kemudian jangan subhanallah ya, kita jangan seperti itu. Berusaha menyenangkan saudara kita, apalagi melihat orang baru ngaji ya. Itu kita dekati. Bukan malah kita jauhi atau kita mulai pertanyaan seperti wartawan, jangan. Malah kita kadang-kadang gimana Mbak, seakan-akan kita sudah kenal lama. Kita seakan-akan sudah kenal lama. Itu dia semakin tidak merasa jauh. Tapi kalau kita dari mana Mbak? Baru pertama kali di sini ya Mbak. Kok bikin bajunya? Ini nggak boleh Mbak. Nah, gimana? Makanya dakwah itu ingkar mungkar ini juga nanti bahasanya panjang lagi. Ingkar mungkar itu butuh melihat maslahat dan mudarat ya. Adapun pertanyaan kedua mengenai teroris ya itulah dan memang ya kenyataan yang ada ya. Ibu yang nanya ini bahwasanya memang Ummu Abdillah ya. Ummu Abdillah bahwasanya memang ada kelompok yang begini modelnya teroris yang dia juga bercadar seperti ibu. Bahkan sebagian ulama mereka mengatakan boleh kita mengambil harta orang kafir. Sehingga di beberapa negara kafir ada yang masuk akhwat bercadar nyuri di toko di swalayan. Ya kalau swalayannya di kampung ya enggak apa-apa. Kalau di sana kan ada syutingnya, Bu. Orang kafir canggih-canggih, ada kameranya. Ya ketangkap hanya bikin malu ya. Kadang mereka biarkan tapi akhirnya jadi bahan ejekan bagi dan mereka bercadar seperti kita. Oleh karena itu ya ini tugas berat bagi ibu, tantangan bagi ibu untuk bisa berdakwah menjelaskan bahwasanya tidak semua orang bercadar itu tukang bom. Jelaskan kepada umat bahwasanya dakwah Islam ada dakwah rahmah ya, dakwah rahmah yang diharapkan yang bisa menunjukkan kebahagiaan bagi siapa saja yang memeluk dakwah salafiyah ini ya. Demikian saya. Ya mungkin juga sebagai masukan pelajaran buat para ikhwan semuanya ya, artinya ada koreksi seperti Antum bilang tadi Ustaz ya. Ya Ustaz, sudah telepon lagi Mas. Assalamualaikum. 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 Dengan Pak siapa nih Pak? Dengan Bapak Fuad di Depok. Iya Pak Fuad, silakan Bapak Fuad. Iya, ini dengan Ustaz Beranda ya. Iya. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, gimana? Anak dulu di UGM dengan Pak Fuad. Mampir Ustaz. Ya insyaallah. Ya gimana? Materinya ini Masya Allah bagus sekali ya. Masyaallah, gimana? Ini mau nanya ya. Iya. Ya artinya kita dalam berdakwah kan adalah merupakan sunatullah ya, bahwasanya dalam dakwah itu ada rintangan, akan ada cobaan. Nah, kita lihat fenomena kadang-kadang banyak ikhwan yang tidak mau berdakwah dengan alasan itu nanti kalau kita berdakwah akan ada tantangan dan cobaan dan sebagainya. Nah, kadang-kadang banyak yang nggak mau dengan alasan itu, bahkan cenderung menyembunyikan hal-hal itu. Mungkin sudah tahu. Nah, mungkin nasihat Antum Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Telah kita jelaskan keutamaan dakwah ya, dan ingat ya ikhwan ya, bahwasanya jangan kita meninggalkan amal gara-gara takut tantangan ya. Terus bagaimana mau beramal ya? Bahkan hidup ini penuh dengan tantangan yang harus kita hadapi. Kita tidak bisa lari dari tantangan. Ya, yang kita harus lakukan adalah menghadapi tantangan tersebut dengan cara yang terbaik. Kemudian ikhwan, yang perlu ana tekankan juga bahwasanya tidak semua orang yang berdakwah itu harus alim dulu, harus lulus dari Madinah atau harus lulus dari Yaman, tidak. Setiap orang bisa berdakwah ya. Setiap orang bisa berdakwah dengan caranya masing-masing ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku meskipun satu ayat ya. Yang penting yang kita sampaikan adalah hadis Rasulullah SAW atau ayat Al-Quran kita sampaikan, maka kita sudah berdakwah. Kalau kita tidak tahu penjelasan secara perinci, kita sampaikan saja penjelasan sebatas yang kita tahu. Jangan sampai kita berbicara tanpa ilmu. Jadi setiap orang bisa berdakwah, di kantor dia berdakwah, ya, di rumah sakit dia berdakwah, di keluarganya dia berdakwah, ketemu dengan temannya berdakwah, makan bakso berdakwah. Kemana saja dia berusaha untuk berdakwah karena dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah ikhwan, ikhlas dalam berdakwah sangat penting. Pengaruhnya luar biasa. Ya, bisa jadi seorang ilmunya pas-pasan, namun karena keikhlasannya Allah membuka hati orang yang dia dakwai ya. Bukankah sebagian perkataan orang kalau perkataan keluar dari hati akan masuk ke hati ya. Oleh karena itu ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, jadi pemahaman sebagian orang bahwasanya kalau berdakwah itu ulama dulu, ini tidak benar. Setiap orang bisa berdakwah namun sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Kalau memang tidak bisa berdakwah, misalnya dia bisa menganjurkan, coba dengar radio Roja ya, beritahu kepada masyarakat bahwasanya ada radio yang bagus seperti radio Roja, atau menunjukkan tempat pengajian. Di sana ada ustaz ini tunjukkan tempat pengajian. Nah, itu cara dakwah bermacam-macam ya, bisa dilaksanakan semuanya ya. Ya. Allah alam.
Ustaz, ada SMS-nya maksudnya Ustaz. Assalamualaikum, Anda tanya apakah dai itu harus bisa berbahasa Arab? Ya karena anak ummahat yang sudah usia lanjut untuk baca bahasa Arab sudah tidak mungkin sanggup. Tapi anak tetap ingin berdakwah. Selama ini anak sering sedih, kenapa anak paham salat setelah tua? Yang dari Ummu Abdul Rahman di Tambun. Oh gitu. Insyaallah. Tadi anak sudah jelaskan bahwasanya dakwah itu tidak mesti jadi orang alim dahulu ya. Iya. Dakwah bisa dengan akhlak, menunjukkan akhlak yang baik. Seperti saya katakan, bahkan kalau tidak mampu bisa menganjurkan orang dengar radio atau menganjurkan orang ke tempat pengajian, apa saja kebaikan. Makanya mandala ala khair, barang siapa menunjukkan kepada kebaikan. Kebaikan apa saja berkaitan dengan akhirat atau kebaikan berkaitan dengan dunia. Kalau kita dakwah orang-orang melaksanakannya, maka kita akan mendapatkan pahalanya ya. Tidak mesti harus tahu bahasa Arab ya. Kita bisa baca Quran terjemahan, kita pahami maknanya, kita baca hadis, kita pahami maknanya, terus kita sampaikan kepada orang depan kita. Kita katakan ada hadis maknanya seperti gini. Nanti kalau ini saya bisa bawakan teksnya seperti itu. Bisa saja kita sampaikan dengan cara seperti itu. Jadi dakwah itu tidak disyaratkan harus jadi syekh dulu atau jadi ulama dulu ya. Saya katakan ibu jangan bersedih. Sungguhnya bukankah amal itu dilihat dari akhirnya? Amal dilihat dari akhirnya. Saya yang muda ini tidak tahu saya meninggal bagaimana ya. Ibu subhanallah di masa tua sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya ada seorang yang dia beramal bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Ada orang yang dia beramal di masa mudanya dengan amalan ahli surga, bertakwa dan macam-macam. Namun di akhir hayatnya dia berubah. Sehingga dia beramal dengan amalan penduduk neraka, yaitu bermaksiat. Kemudian dia meninggal, akhirnya dia masuk neraka. Ada sebaliknya, orang yang di masa mudanya bermaksiat macam-macam, di akhir hayatnya dia mengenal dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia pun meninggal dalam keadaan demikian, maka dia masuk surga. Oleh karena itu nasihat bagi saya dan pada para pendengar sekalian, terkhususnya Ummu Abdurrahman ini, agar istiqomah. Sungguhnya hidayah yang Allah berikan kepada ibu di masa tua itu luar biasa nilainya. Yang terlalu banyak orang yang tidak mendapatkan hidayah tersebut. Bukankah masih banyak orang sudah masa tua masih tenggelam dalam kemaksiatan? Sudah tua masih tenggelam dalam kemaksiatan. Bukankah masih banyak orang di masa tua masih tenggelam dalam bid'ah, dalam kesyirikan? Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memilih ibu, memberi hidayah ibu di masa tua. Ini nikmat yang luar biasa. Maka jangan bersedih, perbanyak amal, jaga amal tersebut istiqomah sampai ibu bertemu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mau lagi masuk. Ya. Assalamualaikum. Halo, dari siapa ini? Dari Ahmad. Ahmad di mana? Di Cilengsi. Iya. Saya mau tanya, Ustaz. Ya. Bagaimana saya cara berdakwah di lingkungan keluarga, Ustaz? Iya. Sedangkan di keluarga saya ini masih berbeda lah dengan pemahaman yang saya sekarang ini, Ustaz. Iya, iya. Ya, terus yang kedua, mendakwah orang-orang yang saya anggap ini sangat menyalahi, Ustaz. Contohnya yang seperti orang yang sedang nongkrong di jalan gitu, Ustaz, yang di mana gang itu buat orang jalan tapi dia menghalangi gitu, Ustaz. Minum-minum atau apa segala macam. Dakwah kepada keluarga ya. Keluarga kita yang paling cocok itu kita berdakwah dengan akhlak ya. Yang jadi problem terkadang kita mungkin akhlaknya nggak bagus, sehingga keluarga kita tidak mau mendengar kita. Cobalah kita rubah akhlak kita. Rubah akhlak kita, taat kepada orang tua ya. Kalau dipanggil nurut, kemudian bertutur kata yang halus. Kalau kita rubah akhlak kita tunjukkan kepada keluarga kita, minimal mereka sudah husnudzon bahwasanya orang ini orang yang baik. Pemahamannya apa sih? Mungkin jadi pertanyaan. Tapi kalau akhlak kita sudah buruk, bagaimana mereka akan suudzon? Oh, ngaji malah nggak nyala, ngaji malah gini. Maka semakin dijauhi. Oleh karena itu nasihat saya pertama kali rubah akhlak. Kemudian kita dakwahi, kita ajak ngomong. Dan ini yang sulit terkadang orang tua tidak mau digurui. Ini yang repot ya. Ketika kita dakwahi ayah kita, wah kamu siapa sih, anak kemarin sore, ingus saja istilahnya belum beres ini macam-macam, tidak mau dengar. Nah, itu kita harus bersabar ya. Atau kita kasih buku taruh di kamarnya, atau kita suruh dengarkan radio, dengar dulu, atau kita putarkan kaset. Ya kita berusaha dengan wasilah apa sih yang kira-kira cocok buat orang tua kita ya. Ketika kita jauh ya, birrul walidain, kita telepon, kirim SMS ya, sehingga orang tua merasa sangat diperhatikan dan dihargai oleh antum. Tatkala orang tua merasa demikian, dia akan merasakan mendapatkan anak yang luar biasa. Mungkin dia akan mendengar nasihat antum. Nah, seperti itu saya rasa ini saya katakan saya pengalaman begini kurang ya. Saya hanya bisa menggambarkan dakwah yang pernah saya lakukan di keluarga saya ya. Dan tidak sebagaimana ustaz yang lain. Antum bisa tanyakan kepada ustaz yang lain yang lebih pengalaman dalam berdakwah. Ini hanya teori, pengamalannya saya pun kurang ya. Oleh karena itu tanyakan kepada ustaz yang lebih pengalaman dalam masalah ini ya. Iya. Ada pertanyaan dari SMS.
Ya, satu pertanyaan saja. Ya. Nasihat untuk para akhwat mengikapi tadi pertanyaan yang banyak satu tentang ukhuwah dan sikap, dan juga mungkin para ikhwan yang lainnya yang masih kurang dalam masalah ukhuwah, sikap, akhlak. Ya, nasihatnya ya seperti antum sudah ketahui semua, yaitu perbaiki akhlak. Ingatlah bahwasanya ibadah itu bukan hanya sekedar sholat malam. Ibadah itu bukan hanya sekedar puasa sunnah, ya. Bukankah akhlak mulia itu ibadah yang sangat agung? Makanya Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya termasuk amalan yang paling berat timbangannya adalah apa? Husnul khuluq. Akhlak yang baik itu pahalanya luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan orang bisa bi husni khuluqihi yudriku martabat qawamul qawam. Rasulullah SAW mengatakan orang dengan akhlaknya yang baik bisa mencapai derajat orang yang suka puasa sunnah dan suka sholat malam dengan akhlak yang baik. Bukankah akhlak yang baik itu luar biasa nilainya? Bukankah husnudzon, ya, kemudian tidak hasad, itu luar biasa pahalanya. Jadi jangan kita menyangka pahalanya cuma sekedar puasa, sholat, tidak. Bahkan akhlak mulia luar biasa timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aqrabukum minni majlisan yaumil qiyamah ahsanukum khuluqa." Orang yang paling dekat di sisiku hari kiamat nanti, paling tinggi kedudukannya, yang paling baik akhlaknya, ya. Saya tadi ingin satu, saya lupa ya. Intinya akhlak yang mulia itu kedudukannya sangat tinggi. Oleh karena itu, akhwat, ya ini nasihat bagi saya dan antum sekalian, jangan kita hanya sekedar terfokus pada amalan-amalan zahir. Ingat, amalan batin juga seperti saya katakan tadi, tidak hasad, ya. Kemudian tidak suudzon, itu perlu kita jaga di antara akhwat. Karena terkadang ketidakcekcokan itu timbul karena apa yang ada di batin kita. Kita hasad kepada orang akhirnya timbul dengan ungkapan melalui lahiriah kita. Kenapa? Asalnya karena hasad yang timbul dalam hati kita. Bukankah dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW tatkala berdakwah kepada para sahabatnya, kemudian ada Rasulullah mengatakan, "Ittala alaikum rajulun min ahlil jannah." Akan datang ada seorang dari penduduk surga yang lewat. Para sahabat lihat, ternyata ada orang. Hari kedua juga Rasulullah mengatakan demikian, ada orang penduduk surga yang lewat. Sampai hari ketiga, akhirnya dicek oleh seorang sahabat, kalau tidak salah Abdullah bin Amr bin As, dicek bagaimana ibadah orang ini. Ternyata dia tidak sholat malam, tidak juga puasa sunnah, ya. Cuma apa ibadahnya? Dia tidak hasad, ya. Kata sahabat ini, hadzal ladzi la nutiquhu, ini yang sulit, tidak hasad. Oleh karena itu, perhatikan akhlak, ya, jaga hati, ya, itu penting, jaga hati, jangan sampai. Bukankah tauhid itu masalah hati, ya. Jangan kita tauhid cuma teori. Teori semua orang bisa, tauhid terbagi menjadi ini, syirik begini-begini, prakteknya mana? Tatkala sabar disuruh sabar tidak sabar. Bukankah sahabat itu merupakan buah dari tauhid? Yeah. Bukankah akhlak itu buah dari tauhid? Itu hanya sekedar teori, semua orang bisa. Ya, tinggal baca-baca biasanya, yang penting adalah praktek. Bagaimana jaga hati, jangan sampai hasad, jangan sampai tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita perhatikan. Demikian saja, kurang lebih mohon maaf, ya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, pribadi saya sendiri, semoga Allah memberkati semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.